Gao Yu telah menerima warisannya di dalam tubuh Dewa Jahat. Ketika Dewa Jahat tiba-tiba menghancurkan puncak gunung dan menarik piton guntur dari udara, Gao Yu terbangun. Setelah itu, pecahan jiwa dari bayangan Dewa Iblis, pikirannya, ingatannya, dan semua jenis karakter misterius dan mendalam mengalir keluar dari altar pengorbanan ke dalam tubuhnya, pembuluh darahnya, tulangnya, dan pikirannya untuk bergabung dengan tubuhnya, bahkan lebih cepat. Kecepatan asimilasinya meningkat. Ketika Dewa Jahat terbang untuk kedua kalinya dan bergulat dengan piton guntur, sejumlah besar pengalaman tempur dan wawasan menjadi sejumlah besar kenangan yang dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Pada saat itulah Gao Yu tersedot ke dalam hati hitam Dewa Jahat dan melakukan kontak mentah sepenuhnya dengan Dewa Jahat. Gao Yu terus-menerus menyerap ingatan dari Dewa Jahat, kepingan jiwanya, sejumlah besar pengalaman tempur, dan pengetahuan kuno. Kemudian dia akhirnya menerima warisan Dewa Jahat secara keseluruhan. Pada saat itu, Gao Yu adalah Dewa Jahat. Dia mampu menggunakan pikirannya, kekuatannya, dan anggota tubuhnya untuk mengendalikan tubuh Dewa Jahat. Tubuh besar Dewa Jahat ini dapat dikontrol secara akurat dan digunakan untuk mengeluarkan semua jenis seni rahasia yang hilang. Ketika dia membuka matanya dan pergi untuk mengikuti kehendak Dewa Jahat, untuk merobek iblis berwarna darah yang sangat besar dan ular sanca guntur menjadi berkeping-keping, dia melihat Qin Lai di alis iblis darah. Gao Yu tiba-tiba membeku. Serangkaian pikiran muncul di benaknya. Dia melihat dari dekat, ingin memastikan bahwa orang di alis iblis darah itu adalah Qin Lai. Dia dengan cepat mengkonfirmasinya. Itu tidak diragukan lagi Qin Lai. Pada saat ini Gao Yu, yang darah, daging, dan jiwanya memiliki hubungan aneh dengan Dewa Jahat, tiba-tiba melawan kehendak Dewa Jahat dengan keinginannya sendiri. Ledakan. Dewa Jahat mengepakkan sayap hitamnya yang menyerupai awan hitam saat tubuh besarnya tiba-tiba jatuh dari langit. Itu mendarat di beberapa bukit, menyebabkan mereka runtuh dan bumi bergetar. Suara Sueli bergema di benak Qin Lai lagi. Aneh, orang yang telah selesai menerima warisan Dewa Jahat itu tampaknya telah berpaling dari tuannya. Penerus Dewa Jahat ini menolak kehendak Dewa Jahat dan menolak untuk mengejar kita. Di antara alis iblis darah, Qin Lai menjulurkan kepalanya melalui jendela di dalam darah dan melihat ke belakang. Dia melihat aura Dewa Jahat yang sangat menakutkan tiba-tiba layu setelah gelombang terus-menerus sebelumnya. Kemudian mendarat dengan ledakan di tanah. Dia merasakan jejak kemarahan dan melihat kebiadaban di mata Dewa Jahat. Dia juga melihat sosok buram di mata itu yang perlahan menjadi jelas. Gao Yu menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengendalikan tubuh Dewa Jahat. Saat pengaruhnya sendiri menyebar, bayangannya menjadi lebih jelas dan lebih jelas di mata Dewa Jahat. Gao Yu. Qin Lai tiba-tiba bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Dewa Jahat anehnya akan jatuh dari langit dan tidak mengejarnya bahkan setelah kekuatannya tumbuh. Itu adalah Gao Yu. Gao Yu disembunyikan di dalam tubuh Dewa Jahat. Pada saat genting itu ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk menarik Dewa Jahat dan mengganggu jiwa Dewa Jahat, menyebabkannya kemudian jatuh dari langit karena kehilangan kendali. Sosok Gao Yu menjadi jelas pada murid Dewa Jahat. Dari dalam murid Dewa Jahat dia juga melihat Qin Lai. Dia melihat kegembiraan Qin Lai dan juga urgensinya. Kau mengenalinya. Suara Sueli bergema di dalam pikiran Qin Lai. Dia temanku. Teman yang sangat baik. Qin Lai berteriak. Jadi itu alasannya. Aku bertanya-tanya mengapa Dewa Jahat menyerah mengejar kita. Suara Sueli sedikit terkejut. Aku tidak menyangka penerus Dewa Jahat ini menjadi temanmu. Sangat menarik. Temanmu ini memiliki pikiran yang kuat. Dia baru saja menerima warisan namun berani mengkhianati tuannya. Jika dia jatuh ke dalam jurang kejahatan yang dalam, dia mungkin bisa menjadi bencana besar. Qin Lai terdiam. Dia hanya menatap Gao Yu di mata Dewa Jahat, menyaksikan sosoknya menjadi kabur lagi. Dia sudah menduga bahwa kejelasan Gao Yu pada murid Dewa Jahat berarti bahwa Gao Yu memegang kendali. Jika dia menjadi kabur, maka Dewa Jahat yang memegang kendali. Dan, saat ini, Gao Yu tidak diragukan lagi tidak memegang kendali. Dia tidak tahu apa yang Gao Yu, yang menerima warisan dan kemudian segera mengkhianati tuannya, akan menderita karena menolak kehendak Dewa Jahat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada bocah itu. Sangat sulit bagi Dewa Jahat untuk memilih penerus. Penerus Dewa Jahat bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali Dewa Jahat. Tidak peduli apa yang dilakukan anak itu, Dewa Jahat tidak akan meninggalkannya, kata Sueli. Mendengar dia mengatakan ini, Qin Lai merasa sedikit tenang. Di Ichestone City, ketika semua orang mencoba membunuhnya, Gao Yu lah yang membunuh praktisi bela diri pavilion pada saat yang genting dan membantunya melarikan diri ke Merce Street. Gao Yu membantu Qin Lai yang berlumuran darah sampai ke toko Li. Hari ini, di alam neter ini, ketika aura Dewa Jahat tumbuh, ia jatuh pada saat yang paling kuat.
Sekali lagi, Gao Yu yang menyelamatkannya. Qin Lai melihat dalam-dalam pada sosok Gao Yu yang berangsur-angsur kabur di mata dewa jahat. Dia sangat tersentuh dan bertekad terlepas dari apakah Gao Yu jatuh ke dalam jurang kejahatan atau tidak, selama dia, Qin Lai, masih hidup, dia akan membantu Gao Yu memulihkan dirinya sendiri. Hah, tekad yang cukup bagus. Namun, apakah Anda sudah memikirkannya? Akan ada hari ketika anak laki-laki bernama Gao Yu ini akan menjadi musuh publik di benua itu, lebih dibenci bahkan dari ras jahat dari alam neter. Jika semua orang ingin membunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Sueli berkata dengan senyum dingin. Jika hari itu datang, saya akan membayar berapapun harganya untuk menyelamatkannya. Tidak peduli siapa yang ingin membunuhnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk ikut campur. Qin Lai berteriak. Jika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi musuh dunia. Itu tidak masalah. Hah, anak baik, Anda memiliki cukup keberanian. Saat jiwa Qin Lai dan Sueli berbicara, iblis darah itu seperti lengkungan merah berdarah di langit yang terbang menuju Nether Battlefield. Tetesan darah segar sesekali menetes ke tanah. Tubuh iblis darah ini dengan cepat menyusut. Golem darah ini terbentuk dari darah segar. Ketika kekuatan dalam darah habis, itu akan hilang. Fluktuasi jiwa Sueli mulai tenang. Aku juga sedikit lelah, jadi aku akan kembali ke bolamu. Tanda berdarah di dalam danau jiwa Qin Lai tampaknya dibersihkan oleh air. Perlahan-lahan menjadi samar dan kemudian menghilang. Kehadiran Sueli dengan cepat tenggelam ke dalam orb penekan jiwa dan Qin Lai memulihkan kemampuan untuk bergerak. Begitu dia mendapatkan kembali kendali, dia menemukan bahwa iblis darah yang melilitnya menyerupai sepotong es yang tertinggal di bawah sinar matahari. Itu dengan cepat meleleh, larut dalam tetesan darah. Tubuh Qin Lai dengan cepat jatuh ke langit. Prak-prak. Garis panjang kilat datang dari tubuh ular piton yang menyusut dan melilitnya, menariknya kembali ke mulut ular piton. Tubuh Qin Lai berlumuran darah saat dia muncul di samping Song Tingyu. Dia bersamanya di mulut ular piton sekali lagi. Dia melihat melalui pembukaan mulut ke kejauhan. Qin Lai, apakah itu suaramu yang keluar dari iblis darah tadi? Anda berada di dalam iblis darah, kan? Mata Song Tingyu bersinar saat dia menatapnya tanpa berkedip. Apakah kamu mengendalikan iblis darah selama pertempuran? Qin Lai tidak bersuara, menanggapi dengan diam. Dia selalu menggunakan keheningan untuk menanggapi hal-hal yang tidak ingin dia jawab. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Song Tingyu bahwa dia menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Anda, Song Tingyu memelototinya. Dia mendengus. Aku akan mengingat ini. Qin Lai tetap diam. Song Tingyu sepertinya marah padanya dan tidak bersuara atau menatapnya. 1 jam kemudian, tubuh piton guntur ini menyusut setengah lagi. Ketika mereka mencapai sepetak hutan lebat, fluktuasi jiwa yang terbuat dari petir datang dari tubuh ular sanca. Pada saat berikutnya, ular piton itu meludahi Qin Lai dan Song Tingyu ke arah hutan. Kemudian tubuhnya dengan cepat menyusut seukuran ibu jari dan bersembunyi kembali ke leher Qin Lai untuk bersembunyi. Saya lelah. Qin Lai menggosok kepalanya. Dia bisa memahami pesan terakhir dari piton. Dia tahu bahwa sebagian besar energi guntur dan kilat yang diserap ular piton dari kolam petir telah dihabiskan dalam pertarungan. Dia sebenarnya memiliki setumpuk pertanyaan tentang dewa jahat, tentang pegunungan dewa iblis, tentang ular sanca raksasa itu sendiri. Namun Sueli dan ular piton raksasa, yang dapat menjawab pertanyaannya, sedang beristirahat pada saat yang sama dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh mengganggu mereka. Qin Lai ingin menangis. Kemudian dia menyadari bahwa dia juga sangat kelelahan. Jatuh ke dalam hutan, dia melihat cabang-cabang tanaman ganas itu seperti gigi yang masuk. Dia ingin menyerang tetapi menemukan bahwa matanya kabur dan pikirannya pusing. Bahkan tubuhnya bergoyang, dan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia langsung mengerti keadaan tubuhnya, dia kehilangan terlalu banyak darah. Seni terlarang Sekte Iblis Darah yang digunakan Sueli untuk mengumpulkan darah iblis bertanduk dan membuat golem darah, dia telah membuangnya dengan darah di tubuhnya sendiri. Karena kehilangan darah melebihi toleransi tubuhnya, dia sekarang merasa pusing dan kehabisan tenaga. Tapi mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal ini, dia santai. Ketika pikirannya rileks, kesadarannya kabur dan dia perlahan pingsan. Qin Lai merasa seolah-olah dia memiliki mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpinya, dia tidak bisa melihat penampilan orang di sampingnya dan tidak bisa mengenali mereka. Dalam mimpinya, ia terus belajar, mempelajari segala macam bahasa asing, berbagai jenis ucapan, tipu daya dan perhitungan, menyesuaikan diri dengan semua jenis lingkungan. Dalam mimpi itu, ada orang-orang yang mengajarinya banyak ilmu. Dia perlu berendam di dalam kolam obat besar sepanjang hari agar cairan obat membersihkan kotoran di tubuhnya.
Perhatian besar diberikan pada 3 kali makan hariannya apa yang bisa dia makan dan minum diawasi dengan ketat setiap saat. Dalam mimpi, dia seperti boneka tanpa pilihan selain menerima semua ini. Dalam mimpi itu, dia tampak terkekang dan dirampas kebebasannya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan dihancurkan oleh tekanan tak terlihat itu. Dia merasakan teror dan ketidakberdayaan seolah-olah jiwanya akan hancur. Dia menutupi dadanya dan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk bangun dari mimpi. Qinlai tiba-tiba membuka matanya. Dia berada di samping sebuah danau yang dipenuhi air jernih, tergeletak di samping batu yang basah. Batu-batu yang berkilauan menutupi dasar danau. Di depannya, tubuh Song Tingyu diselimuti kabut cahaya pelangi. Dia berendam di danau dan menggunakan airnya untuk membasuh tubuhnya. Lampu pelangi itu benar-benar menyelimuti tubuh indah Song Tingyu sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Qinlai melihat ke depan dan kemudian mengalihkan pandangannya. Dia mengerutkan alisnya dan menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki tubuhnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa, selain sedikit lemah karena kehilangan darah yang berlebihan, tidak ada yang salah. Pikirannya berubah dan dia mengeluarkan beberapa daging kering dari cincin spasialnya. Di samping batu, dia perlahan menelan. Ada adegan 4 makhluk hebat yang bertarung di danau jiwanya. Dia tenggelam di dalamnya dan bisa menggunakan pikirannya untuk merasakannya. Dia bisa merasakan pertempuran yang mengguncang dunia dan manipulasi kekuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh 4 makhluk besar. Lama kemudian, dia memperhatikan bahwa Song Tingyu telah datang di sebelahnya. Dia membuka matanya lebih lebar dan, ketika dia melihat Song Tingyu yang telah selesai mandi, matanya berbinar. Tubuh melengkung Song Tingyu ditutupi armor roh yang mengalir dengan cahaya. Armor roh itu sepertinya terbuat dari sejenis bahan giok transparan, bersinar dan berkilauan. Armor rohnya juga kencang dan memperlihatkan semua lekuk tubuhnya yang menggoda. Armor roh meninggalkan lengan putihnya, setengah dari kakinya, dan leher putihnya yang panjang terbuka. Area terbuka ini ditutupi dengan perhiasan indah seperti liontin bintang, batu mulia 5 warna, atau sepotong batu giok yang indah. Itu mengekspresikan kehadirannya yang mulia dan elegan dengan indah. Rambut panjangnya basah dan menggantung di bahunya. Ketika dia menggerakkan kepalanya, tetesan terbang seperti berlian. Apa? Kamu belum pernah melihat wanita sebelumnya. Song Tingyu menutup mulutnya dan tersenyum. Kecantikannya bagai ratusan bunga yang bermekaran, cerah dan mempesona. Sudah berapa lama aku tidak sadar? Qinlai perlahan fokus. Jika kita menghitung menurut waktu kita, Anda tidak sadarkan diri selama 2 hari 1 malam, jadi waktu yang relatif lama. Jarang bagi praktisi bela diri normal untuk tidak sadar begitu lama. Song Tingyu menyeka rambutnya yang basah, senyum indah bermain di sudut bibirnya saat dia berbicara. Kamu sangat menarik ketika kamu tidak sadar. Anda berbicara dalam tidur Anda tentang melarikan diri dari suatu tempat dan apa yang telah diatur orang lain untuk Anda. Matanya berkilau cerah. Dia menatap penuh arti ke mata Qinlai dan mengamati perubahan menit dalam ekspresi Qinlai. Qinlai membeku, jelas tercengang. Beberapa saat kemudian, ketika dia memfokuskan kembali, dia bertanya padanya, di mana kita sekarang? Song Tingyu sangat kecewa. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dari wajah Qinlai. Kita hampir sampai di Nether Battlefield. Aku membawamu dan bergegas meninggalkan pegunungan Dewa Iblis dengan kecepatan secepat mungkin selama 2 hari terakhir. Aku takut prajurit iblis bertanduk dan 2 dewa jahat akan menyusul, jadi aku tidak berani berlama-lama. Oh, mengangguk, Qinlai terdiam lagi. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, apakah kamu yakin kita bisa melewati Nether Battlefield? The Nether Battlefield berada di antara Nether Realm dan Scarlet Tide Continent. Ini sangat luas dan memiliki 7 tingkat secara total. Kami biasanya membuat garis pertahanan di tingkat keempat dan aktif di bawahnya. 3 tingkat yang lebih rendah sangat dekat dengan alam Nether dan energi iblis bawah sangat kuat. Ada juga banyak elit Nether Realm, serangga iblis, dan binatang buas yang ditempatkan di sana sehingga kita tidak akan pergi. Alis Song Tingyu berkerut saat ekspresinya menjadi serius. Dia dengan hati-hati menjelaskan keadaan Nether Battlefield. Kita harus melewati Nether Battlefield dari tingkat bawah dan naik ke atas. Kita seharusnya bisa kembali ke benua Scarlet Tide jika kita bisa sampai ke lantai 4. Tapi 3 level yang lebih rendah tidak banyak manusia yang akan pergi ke sana dan akan mati jika mereka melakukannya, jadi aku tidak terlalu percaya diri. Total ada 7 level. 3 terbawah adalah yang paling dekat dengan alam Nether dan penuh dengan individu yang kuat. Qinlai bergumam pelan, ekspresinya muram. Ding! Gelang hijau segar di tangan kiri Song Tingyu tiba-tiba mengeluarkan suara lembut seperti kaca pecah. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, mereka belum menyerah.
Qin Lai terkejut. Ada iblis bertanduk tua yang terus-menerus mengejar kita. Kakek ini sangat kuat dan area yang dicakup oleh jiwanya sangat luas. Ada beberapa kali di mana dia hampir mendeteksi kita. Alis Song Tingyu berkerut dan bola berwarna 7 tiba-tiba muncul di tangannya. Kakek ini bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya dia sudah menebak posisi umum kita. Kami hanya bisa bersembunyi. Gelombang cahaya melingkar datang dari bola bundar. Cahaya pelangi membentuk kulit telur terang yang menutupi tubuhnya. Masuk. Dia melambaikan tangannya pada Qin Lai. Kakek itu tidak sama dengan binatang buas yang kamu temui sebelumnya. Persepsinya sangat menakutkan. Selama ada vitalitas dan bahkan fluktuasi jiwa terkecil, dia dapat mendeteksinya. Kakek itu memiliki 6 tanduk dan kultivasi yang mirip dengan alam fragmentasi. Dia sangat menakutkan. Seorang prajurit bertanduk 6. Qin Lai tercengang. Dia tidak ragu-ragu dan bergegas ke penghalang cahaya Song Tingyu. Seperti setetes air yang menyatu ke laut, hanya ada riak kecil di penghalang cahaya saat itu menyedot tubuhnya. Penghalang cahaya sangat sempit dan sempurna untuk menahan Song Tingyu sambil tetap memiliki ruang ekstra. Namun, setelah Qin Lai masuk, bola cahaya ini jelas terlalu kecil. Perisai pelangi mengalir ini khusus ditempa untukku dan sempurna untuk menahanku sendirian. Lagi dan itu jauh lebih pas. Anda, tetap dekat dengan saya dan jangan mengekspos tubuh Anda keluar. Jika kamu meninggalkan jangkauan pelindung dari Flowing Rainbow Shield, iblis bertanduk tua itu akan dapat merasakanmu. Song Tingyu menggigit bibirnya, matanya cerah dan bersinar saat dia memerintahkan Qin Lai. Pada saat ini, Qin Lai bahu-membahu dengan Song Tingyu, dan sudah sangat dekat tetapi meskipun demikian, setengah dari lengannya tidak bisa masuk. Qin Lai memiliki ekspresi canggung. Idiot, Song Tingyu memutar matanya dan menarik lengannya dengan kasar. Qin Lai dan Song Tingyu tiba-tiba saling menekan dalam posisi menyendok. Song Tingyu ada di depan dan dia di belakang. Mereka ditekan erat bersama dalam posisi ini. Dalam posisi ini, dia dan Song Tingyu sama-sama ditutupi oleh Flowing Rainbow Shield dan lengannya tidak terbuka. Pegang pinggangku, kata Song Tingyu. Ini, Qin Lai ragu-ragu. Nona Song, kami. Potong omong kosong. Aku akan membawamu dan melompat ke danau. Air dapat menyembunyikan Flowing Rainbow Shield. Apa yang Anda pikirkan? Song Tingyu memarahi dengan suara rendah. Qin Lai mengerti dengan ekspresi bersalah. Lengannya melingkari pinggang ramping Song Tingyu. Tangannya melingkari perut rata Song Tingyu dan dia bisa merasakan kelembutan dan kehangatan pinggang Song Tingyu. Pegang lebih erat, aku akan turun. Kata Song Tingyu. Ada bekas merah di leher putihnya. Kepala Qin Lai ada di belakangnya dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Qin Lai tanpa sadar mengencangkan tangannya. Bagian bawahnya secara alami bersentuhan dengan bagian belakang Song Tingyu yang melimpah. Dia bisa dengan jelas merasakannya. Di bawah tekanannya, itu jelas berubah bentuk dan mundur secara fleksibel. Pikiran Qin Lai bergetar. Api nafsu yang tak terkendali muncul di dalam dirinya. Tubuh bagian bawahnya dengan cepat bereaksi dan bangkit juga. Kamu keparat. Song Tingyu langsung merasakan perubahan di antara kakinya dan mengutuk dengan suara rendah. Lehernya sangat merah hingga hampir seperti berdarah. Sebelum Qin Lai bisa bereaksi, dia tiba-tiba terbang. Perisai pelangi mengalir naik dalam kurva yang elegan dan mendarat di air di sebelah mereka, tenggelam ke dasar danau. Anehnya, penghalang cahaya pelangi yang terang menghilang begitu bersentuhan dengan air. Dari luar, sosok Song Tingyu dan Qin Lai seolah menghilang dari dunia. Tanda-tanda kehidupan dan fluktuasi aura jiwa sepenuhnya disembunyikan. Itu benar-benar luar biasa. Namun di dalam penghalang cahaya di bawah air, Qin Lai tiba-tiba mendengus kesakitan. Tangannya menekan bagian bawahnya, dahinya berkeringat, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Sebelumnya, bagian bawahnya telah tegak dan menekan pantat indah Song Tingyu. Ketika Song Tingyu tiba-tiba membawanya ke langit dan kemudian terjun ke air, di belakang Song Tingyu ikut dengannya. Ketika dia mendarat, pantatnya tiba-tiba turun juga. Mendarat langsung di bagian bawah Qin Lai yang gembira. Bagian tegak Qin Lai ditekan di antara ruang belakangnya. Ketika dia menekan, dia hampir memecahkannya. Rasa sakit yang menusuk hati itu bahkan lebih menyakitkan daripada 1000 sambaran petir. Kepala Qin Lai menjadi dingin karena keringat. Namun dia hanya bisa mendengus, tidak mampu menyuarakan rasa sakitnya. Dia hanya bisa menelan kesulitan Qin Lai yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan dorongan hatinya. Dia adalah orang yang pertama menyentuh yang lain dan itu adil baginya untuk menjadi malang. Song Tingyu, yang membelakanginya, menggigit bibirnya saat dia menggertakkan giginya kesakitan. Bahunya bergetar dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia menekan dorongan untuk tertawa,
Menikmati kesulitannya, orang menyebalkan, kamu berani menyentuhku. Huff, sekarang kamu tahu konsekuensinya. Di dalam penghalang pelangi di dasar danau, dada Qin Lai menekan dan punggung Song Tingyu. Qin Lai tidak berani menggerakkan otot. Dia bahkan tidak berani membayangkan banyak hal. Tubuhnya bersandar kaku di punggung Song Tingyu dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasakan sedikit kewaspadaan terhadap wanita yang tidak terduga ini. Dia tidak tahu apakah dia akan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan di saat berikutnya, jadi dia berhati-hati. Senyum senang muncul di bibir Song Tingyu saat bahunya sedikit bergetar. Matanya dipenuhi dengan warna kemenangan. Swosh swosh. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang jauh melintasi rerumputan mendekat. Qin Lai tumbuh lebih dan lebih berhati-hati, bahkan tidak berani membiarkan pikirannya menyimpang. Dia buru-buru menahan napas dan memfokuskan pikirannya, mengatur napasnya untuk mengatur aliran darah di tubuhnya. Jangan khawatir, di dalam Flowing Rainbow Shield, dia tidak akan bisa mendengar kita bahkan jika kita berbicara. Song Tingyu tersenyum menghina dengan punggung menghadapnya. Selama kamu tidak bertindak sembarangan, kamu tidak akan mendapatkan masalah. Hehe. Elit iblis bertanduk dengan 6 tanduk ini telah mengejar kita untuk sementara waktu sekarang. Qin Lai mengalihkan topik pembicaraan. Ya, sejak kamu pingsan, dia terus mengejar kita. Kakek tua bertanduk ini sangat kuat. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam pencarian jiwa. Ada beberapa kali ketika kami sangat berjauhan tetapi aura jiwanya masih dapat menemukan kami. Song Tingyu juga menjadi serius, menarik senyumnya saat berbicara tentang musuh yang kuat. Dia berkata dengan serius, kakek ini mungkin akan menjadi tembok di jalan kita. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita bahkan tidak akan bisa mencapai Nether Battlefield. Elit iblis bertanduk dengan 6 tanduk adalah saingan dari ahli alam fragmentasi. Itu terlalu menakutkan. Qin Lai juga memucat. Dia di sini. Song Tingyu berseru dengan lembut. Danau itu sangat jernih. Di bawah permukaannya, baik Song Tingyu dan Qin Lai bisa melihat segala sesuatu di atas mereka. Di dalam danau, Qin Lai mengangkat kepalanya dan dengan jelas melihat setan bertanduk tua yang tampak kurus. Dia mengenakan jubah panjang abu-abu gelap dan tampak melayang dari jauh seperti hantu. Pria tua itu tangguh dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Dia mungkin adalah prajurit iblis bertanduk yang sangat kuat ketika dia masih muda. Namun sekarang sosoknya sangat kurus. Api hantu sepertinya membakar jauh di dalam pupilnya saat dia berjalan, mengeluarkan kekuatan intimidasi jiwa yang sangat menakutkan. Dia hanya berdiri di samping danau dengan pandangan ragu-ragu. Dia sepertinya bingung mengapa mangsa yang dia deteksi sebelumnya menghilang dari akal sehatnya. Jadi dia duduk di lantai batu dan menutup matanya. Dia meraih sesuatu di dalam lengan abu-abu gelapnya dengan satu tangan, sepertinya mengeluarkan semacam seni rahasia ras jahat. Riak tiba-tiba muncul di permukaan danau. Mereka menyebar seperti karpet yang terbuka, inci demi inci ke arah sekitarnya. Udara, permukaan danau, dan permukaan tanah semuanya dipenuhi dengan aura jiwa yang sangat padat. Seolah-olah jaring besar telah menyebar dari tubuh lelaki tua itu dan secara bertahap menutupi setiap inci ruang di sekitarnya. Ini adalah jenis teknik pencarian jiwa. Setiap makhluk hidup di dalam area itu akan ditemukan olehnya selama mereka memiliki jiwa. Song Tingyu tampaknya sangat akrab dengan ras jahat Nether Realm. Orang ini elit dengan 6 tanduk. Kecuali kita telah mencapai alam fragmentasi sendiri, tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari deteksi jiwanya. Syukurlah aku punya perisai pelangi mengalir atau kita tidak akan bisa kabur kali ini. Qin Lai mendengarkan dengan seksama penjelasannya dan dalam hati menghela nafas lega. Wanita ini pasti berasal dari Profound Heaven Alliance. Baiklah, dia membawa seluruh koper artefak berharga bersamanya. Sementara dia memikirkan itu, cincin spasial di tangannya tiba-tiba bergema sedikit. Qin Lai terkejut. Dia kemudian mengeluarkan gumpalan kesadaran pikiran dan menyelinap ke dalam cincin spasial. Di dalam ruang kecil di dalam cincin spasial, patung kayu itu tiba-tiba menyala. Patung kayu itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan kakeknya untuknya. Itu diukir dalam bentuk kinsan dan diagram roh komposit sihir rumit yang tertulis di dalamnya bisa cocok dengan seni guntur dan kilatnya untuk membentuk jaring guntur dan kilat. Patung kayu di dalam cincin spasial sepertinya telah mendeteksi sesuatu. Itu bersinar samar, tampak gelisah. Ini menyebabkan Qin Lai diam-diam merasa terkejut apa yang menyebabkan patung kayu di dalam cincin spasial bergerak. Dia sangat terkejut di dalam. Dia tanpa sadar melihat ke arah lelaki tua itu dan melihat bahwa dia sepertinya mencengkeram sesuatu di dalam lengan bajunya yang lebar. Hal yang tidak bisa dia lihat sepertinya telah menyebabkan perubahan pada patung kayu itu. Qin Lai sangat penasaran ingin tahu persis apa yang tersembunyi di balik lengan pria tua itu,
Tapi dia tidak menarik diri dari Flowing Rainbow Shield. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan patung kayu dari cincin spasial. Dia takut dia akan memperingatkan lelaki tua itu. Secara alami, Qin Lai tidak mengatakan apapun kepada Song Tingyu tentang gerakan aneh patung kayu di dalam cincin spasial. Dia tidak menjelaskan keanehan itu padanya. Dia hanya memperhatikan bahwa iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk sedikit bergidik ketika api hantu jauh di dalam pupilnya tiba-tiba melompat dan menjadi bersemangat. Lelaki tua itu sepertinya telah menemukan sesuatu. Setan bertanduk tua tampaknya telah kehilangan kendali atas emosinya. Cahaya kejutan yang luar biasa melintas di matanya. Dia tiba-tiba bangkit. Lelaki tua itu mulai berjalan tanpa tujuan di sekitar danau dan daerah sekitarnya. Dia melihat kemana-mana seolah mencoba mengunci sesuatu. Sayangnya, dia tidak bisa memastikan posisi Flowing Rainbow Shield. Setelah waktu yang sangat lama, setan bertanduk tua ini pergi dengan ekspresi tak berdaya. 1 jam kemudian, Song Tingyu menghela nafas pelan dan berkata, "Aku tidak merasakannya. Dia seharusnya sudah pergi. Kami akan segera pergi." Slow, tubuh indah Song Tingyu melewati permukaan danau, masih terbungkus dalam perisai pelangi mengalir, dan berdiri dengan lincah di pantai. Sementara Qin Lai tertinggal di dasar danau. Dia memelototi Song Tingyu dengan kesal sebelum buru-buru keluar dari danau yang benar-benar basah kuyup. "Pencuri kecil, ini hukumanku untukmu. Ini akan berfungsi sebagai peringatan ketika Anda berpikir untuk mengambil keuntungan dari saya." Song Tingyu berkata sambil tersenyum. "Bajuku basah. Aku harus berganti pakaian sebelum kita pergi." Qin Lai mendengus sekali dan mulai menanggalkan pakaiannya tepat di depan Song Tingyu, tidak menghiraukan teriakan terkejutnya. "Kamu keparat." Song Tingyu memarahi tetapi, melihat bahwa dia telah menanggalkan pakaian bagian atasnya, dia buru-buru berbalik. Guyuran. Dia baru saja berbalik sebelum air mengalir di kepalanya dari langit. Dia baru saja menarik perisai pelangi mengalir, jadi dia langsung basah kuyup oleh air danau. Garis lekuk tubuhnya yang sempurna dan menarik langsung terekspos. "Sekarang kita seimbang." Qin Lai terkekeh dengan nada aneh sebelum segera berlari ke arah Nether Battlefield masih memamerkan tubuh bagian atasnya. "Kamu bocah pendendam!" Song Tingyu berteriak sementara kemarahan dan tawa bercampur di matanya. Dia memelototi Qin Lai dengan marah, pertama-tama menutupi tubuhnya dengan gumpalan energi panas sebelum mengejarnya. Orang menyebalkan, berhenti di sana. 2 jam setelah keduanya pergi, setan bertanduk tua benar-benar muncul kembali di samping danau sedikit demi sedikit, seolah-olah jiwa yang terfragmentasi berkumpul dengan sendirinya. Seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia masih duduk di tanah batu, tapi sekarang ekspresinya tenang. Cahaya iblis hitam melintas di dalam pupilnya yang dalam dan gelap. Oh, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit rendah seolah memanggil seseorang, memberitahunya tentang lokasinya sendiri. Setelah waktu yang sangat lama, satu lagi klan iblis bertanduk tiba sendirian. Elit iblis bertanduk yang sangat tangguh ini adalah prajurit bertanduk 6. Dia adalah 6 elit bertanduk dari Blackhorn City yang telah mengumpulkan pasukan dan akan memimpin anak buahnya untuk menyerang benua Scarlet Tide tetapi, setelah dia mendeteksi keanehan di Demon God Mountain Range, dia telah membungkus dirinya dengan jubah hitam pekat dan kiri. "Paman, apakah kamu sudah menemukannya?" Elit iblis bertanduk bertanya kepada iblis bertanduk tua dalam bahasa Nether Realm setelah dia tiba. "Duo Luo, apakah menurutmu pemuda manusia itu terlihat seperti seseorang?" Orang tua itu tiba-tiba bertanya. "Terlihat seperti seseorang. Siapa?" Pria iblis bertanduk bernama Duo Luo bertanya dengan ragu. Setelah 2 iblis bertanduk bergegas ke pegunungan Dewa Iblis, mereka hanya perlu menyerap sisa ingatan dari klan mereka yang telah mati yang belum sepenuhnya hilang untuk menyadari apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, penampilan Qin Lai dan Song Tingyu sangat membekas di benak mereka. "Apakah menurutmu dia terlihat seperti yang mulia?" Ekspresi pria tua itu sangat serius. Sementara dia mengatakan ini, dia mengeluarkan item dari lengan bajunya patung kayu. Sebuah patung kayu yang terlihat persis sama dengan Qin Lai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa patung kayu yang dipegangnya jelas lebih kecil dari yang dimiliki Qin Lai. Itu hanya setengah besar. Selain itu, tidak ada perbedaan yang terlihat antara patung kayu Qin Lai dan yang satu ini. Keduanya diukir dengan penampilan seperti Qin San. Awalnya terkejut ketika setan bertanduk tua mengeluarkan patung kayu, Duo Luo benar-benar berlutut dengan hormat. Dia benar-benar berlutut saat melihat patung kayu Qin San. "Paman, sekarang setelah kamu menyebutkannya, anak manusia itu memang terlihat sangat mirip dengan yang mulia." Duo Luo, prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk, berlutut dan memberi hormat pada patung Qin San sekali sebelum berdiri lagi. Matanya yang dalam dan gelap menatap patung kayu dengan hati-hati. Dia membawa kenang-kenangan yang mulia.
Pria tua itu berseru. Ekspresi Duo Luo berubah saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kenang-kenangan yang mulia. Paman, apakah Anda yakin? Aku bukan orang yang bisa memastikan itu, tapi ini bisa. Kakek tua itu mencengkeram patung kayu di tangannya dengan erat. Cahaya iblis berkedip jauh di dalam pupilnya. Yang mulia pernah berjanji kepada ras kita bahwa suatu hari dia akan membuka lorong bawah tanah yang jahat dan mengizinkan ras saya untuk kembali ke tanah air mereka. Ras kami juga membuat kesepakatan dan janji dengan Yang Mulia pada saat itu. Ekspresi Duo Luo serius saat dia berkata, tapi kita sudah lama tidak berkomunikasi dengan Yang Mulia, bukan? Selama Yang Mulia masih hidup, kesepakatan itu tidak akan dilanggar. Bahkan jika dia telah meninggal, selama kenang-kenangan itu ada dan selama mereka mau mengakuinya, maka perjanjian itu masih berlaku. Orang tua itu merenung dan berpikir serius sejenak sebelum berkata, Yang Mulia bukanlah orang yang mengingkari janji. Selama beberapa tahun terakhir, dia seharusnya mencari lorong bawah tanah yang jahat dan mencoba membukanya. Sekarang, lorong bawah yang jahat telah dibuka dan anak manusia yang memiliki kenang-kenangan yang mulia ini bahkan telah jatuh dari lorong ke alam bawah. Semua ini mungkin merupakan pengaturan yang mulia. Lorong itu kemungkinan besar dibuka oleh Yang Mulia. Fakta bahwa dia mengizinkan anak muda ini untuk masuk ke alam neter mungkin merupakan sinyal bagi kita. Sinyal apa? Duo Luo bertanya. Dia memberitahu kita bahwa dia telah menegakkan perjanjian dan membantu kita membuka lorong bawah yang jahat. Orang tua itu mengatakan kata demi kata. Tubuh keras Duo Luo tiba-tiba bergidik. Kalau begitu, Yang Mulia meminta kami untuk menegakkan kesepakatan kami juga. Seharusnya begitu. Nada suara lelaki tua itu setuju. Anak muda manusia itu telah menyebabkan keributan besar di antara ras kita. Dia bahkan bertindak ceroboh di Demon God Mountain Range. Jika dia berada di bawah pengaturan Yang Mulia, dia seharusnya tidak memprovokasi kita, bukan? Dia sepertinya tidak tahu yang sebenarnya. Duo Luo bertanya lagi. Iya, dia mungkin tidak tahu yang sebenarnya, tetapi karena dia memegang kenang-kenangan Yang Mulia dan terlihat seperti Yang Mulia, maka dia pasti seseorang yang dekat dengan Yang Mulia. Mungkin Yang Mulia tidak ingin dia mengetahui kesepakatan di antara kita dan dengan demikian membuat anak itu tidak mengetahuinya. Orang tua itu menebak. Lalu apa yang kita lakukan sekarang, Paman? Anak muda itu mungkin mencoba untuk kembali ke benua Scarlet Tide melalui Nether Battlefield. Apakah kita akan menghentikan mereka? Duo Luo bertanya. Karena Yang Mulia telah menahannya dalam kegelapan, itu mungkin untuk mencegahnya mengetahui terlalu banyak. Itu sebabnya saya belum mengeksposnya dan mencoba berbicara dengannya meskipun saya baru saja mendeteksi kenang-kenangan di tubuhnya. Orang tua itu berkata sambil berpikir. Jika Yang Mulia tidak ingin dia tahu, maka kami akan menghormati keinginannya. Fakta bahwa dia telah membawa kenang-kenangan itu ke alam neter dan menyebabkan keributan besar di pegunungan Dewa Iblis, memperingatkan Anda dan saya, mungkin adalah perintah Yang Mulia. Dia memberitahu kita bahwa dia telah menegakkan perjanjian dan membuka lorong bawah yang jahat. Kalau begitu, kita biarkan mereka pergi. Duo Luo mengkonfirmasi lagi. Pria tua itu mengangguk, beritahu orang-orang di Nether Battlefield. Prajurit di 3 tingkat terbawah harus membiarkan mereka lewat tanpa meninggalkan jejak apapun. Duo Luo mengangguk dan berkata, dimengerti. Beberapa hari kemudian, Qin Lai dan Song Tingyu tiba di sebuah gunung besar yang menjulang tinggi. Gunung raksasa itu menusuk jauh ke dalam awan tebal. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi iblis bawah tanah. Duo itu berdiri di kaki gunung raksasa. Mereka sedikit terkejut bahwa mereka tidak bisa melihat puncaknya. Qin Lai, apakah kamu yakin kita harus memasuki Nether Battlefield dari puncak gunung ini? Mata Song Tingyu bersinar dengan cahaya aneh. Jika ingatan yang aku analisis benar, maka puncak gunung ini, yang oleh klan iblis bertanduk disebut Tangga Langit, adalah jalan menuju Nether Battlefield. Menurut ingatan mereka, selama kita bergerak di sepanjang gunung dan menuju ke langit, kita akan dapat tiba di lantai terendah Nether Battlefield. Qin Lai memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata pelan, itu artinya, Nether Realm tempat ras iblis bertanduk tinggal tepat di bawah lantai terendah Nether Battlefield. Song Tingyu bergidik sedikit sambil berseru dengan lembut, lalu apakah kamu tahu di mana Nether Battlefield berada di benua Scarlet Tide? Di mana? Qin Lai bingung. Dasar laut kabut ungu. Ekspresi Song Tingyu aneh. Qin Lai juga menjadi kosong sejenak. Gambar yang agak jelas tiba-tiba muncul di benaknya itu adalah diagram struktur spasial. Di bawah kedalaman laut kabut ungu yang dalam dan tak terukur, ada pintu masuk yang langsung mencapai Nether Battlefield. Ada 7 tingkat Nether Battlefield secara total dan mereka berada tepat di dasar laut kabut ungu. Bagian bawah dari 7 tingkat luas Nether Battlefield sebenarnya adalah Sky Stairs dari Nether Realm,
puncak gunung yang terhubung ke wilayah ini. Laut kabut ungu berada di tepi benua pasang surut. Kedalaman laut beberapa meter dan bawah tanah beberapa meter di bawahnya disebut Nether Battlefield. Tidak ada yang tahu persis seberapa dalam atau lebar 7 tingkat Nether Battlefield dan, jika seseorang pergi ke bawahnya, mereka akan mencapai langit abu-abu gelap di Nether Realm. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan mencapai tanah luas di alam Nether. Qinlai tiba-tiba menyadari betapa ajaibnya lorong bawah yang jahat itu. Mereka telah melewati lorong bawah yang jahat dan siapa yang tahu seberapa jauh jarak dimensional dari benua Scarlet Tide untuk mencapai alam Nether secara langsung. Seberapa menakjubkan prestasi ini. Dengan adanya lorong bawah yang jahat, ras jahat dari alam Nether tidak harus melalui tangga langit untuk memasuki medan perang Nether. Mereka tidak perlu melewati 7 tingkat dari Nether Battlefield dan melewati beberapa ribu meter air untuk mencapai Backlands dari Scarlet Tide kontinen. Mereka bisa langsung pergi ke sekte persenjataan. Alam semesta tanpa batas benar-benar ajaib. Baru hari ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kesenjangan antara Nether Realm dan Scarlet Tide kontinen. Luar angkasa benar-benar misterius dan sangat besar. Rahasia yang tak terduga terkandung di dalamnya. Seru Song Tingyu. Ayo pergi. Kita harus menghindari klan iblis bertanduk sebanyak mungkin. Puncak gunung sangat tinggi sehingga mungkin tidak mudah untuk mendaki ke tingkat akhir dari Nether Battlefield. Qinlai mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang tertutup awan tebal. Kami juga tidak tahu apakah ada elit iblis bertanduk yang mengawasi puncak gunung. Jika ada, maka akan merepotkan untuk menghadapinya. Bagaimana mungkin tidak ada elit yang berjaga saat ini? Song Tingyu menghela nafas pelan. Kamu telah menyebabkan keributan di pegunungan Dewa Iblis sehingga, jika aku adalah anggota klan iblis bertanduk, aku juga akan sangat marah. Mereka tidak bodoh, mereka pasti sudah menduga bahwa kami akan kembali melalui Nether Battlefield. Saya memperkirakan bahwa akan ada prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk yang berjaga di puncak gunung. Mereka hanya menunggu kita untuk jatuh ke dalam perangkap mereka. Lalu kita, ekspresi Qinlai berat. Kita harus menyerang dengan paksa. Pada saat ini, mungkin lawan belum menanisir pembela yang kuat untuk berjaga-jaga di pintu masuk. Jika kita terus menunda sampai prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk muncul, maka itu akan benar-benar menjadi jalan buntu bagi kita. Ekspresi Song Tingyu menjadi tatapan tekad. Jika itu hanya prajurit bertanduk 5, ada harapan bagi kita untuk menyerang dengan menggunakan semua yang aku miliki dan melepaskan seni terlarangku. Namun, saya akan melemah untuk sementara waktu setelah melepaskan seni terlarang. Anda harus melindungi saya dari semua bahaya di 3 tingkat terbawah dari Nether Battlefield. Jika Anda tidak bisa, maka yang tersisa bagi kita hanyalah kematian. Aku akan melakukan yang terbaik. Seru Qinlai dengan lembut. Qinlai diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Song Tingyu sebenarnya masih memiliki trik di lengan bajunya. Bahkan melawan seorang prajurit bertanduk 5 yang dapat menyaingi seorang ahli rilem pemenuhan, dia memiliki kepercayaan diri untuk menerobos pintu masuk dengan seni terlarangnya dan membawanya ke Nether Battlefield. Ini saja menunjukkan betapa kuatnya wanita ini. Mari kita pulihkan kekuatan kita sebelum mendaki gunung. Kita bisa bertemu dengan elit iblis bertanduk kapan saja saat memasuki gunung ini. Setelah mengukir gua di bawah kaki gunung, Song Tingyu naik sebelum melambai agar Qinlai masuk juga. Bahan roh macam apa yang kamu butuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator? Daftar semua bahan dan saya akan melihat apakah saya memilikinya di cincin spasial saya. Jika saya memilikinya, maka akan lebih baik jika Anda bisa memalsukan beberapa bom mendalam Terminator lagi. Mereka akan sangat berguna sebagai upaya terakhir saat kita menyerang Nether Battlefield. Oh, perhatikan kalau begitu Qinlai juga tahu seberapa efektif bom mendalam Terminator ketika mereka menyerang melalui Nether Battlefield nanti. Dia tidak lagi memiliki keraguan, mengetahui itu untuk kembali ke benua Scarlet Tide hidup-hidup. Dia memberitahu dia semua bahan yang diperlukan untuk menempa bom mendalam Terminator. Song Tingyu menyipitkan matanya. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit dan matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Dia mendengarkan Qinlai dengan serius. Ketika Qinlai selesai menyatakan semua bahan roh yang dia butuhkan, dia tersenyum cerah. Kebetulan sekali, aku memiliki semua bahan roh yang kamu butuhkan. Sebenarnya, saya punya cukup banyak dari mereka. Lihatlah. Sinar cahaya pelangi melesat keluar dari cincin spasial di jarinya yang tembus pandang dan seperti batu giok. Materi roh dipajang satu persatu di tengah-tengah cahaya. Mereka semua adalah bahan roh yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator. Qinlai tercengang sesaat sebelum dia menatap Song Tingyu dalam-dalam dan berkata dengan kaget, kamu sepertinya sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari.
Aliansi surga yang mendalam ingin memperoleh metode untuk memalsukan bom mendalam Terminator, oleh karena itu saya menyiapkan sedikit dari semua bahan pendukung tipe Guntur. Song Tingyu tidak menyangkalnya dan tersenyum. Awalnya, saya akan berdagang dengan sekte persenjataan. Kami akan menyediakan bahan dan sekte persenjataan akan menempa bom mendalam Terminator. Kemudian, kami akan membeli produk akhir dengan harga tertentu. Itu sebabnya saya menyiapkan bahan-bahan ini. Namun saya tidak menyangka bahwa perdagangan yang saya rencanakan akan sepenuhnya ditolak oleh Anda. Rencanamu sangat teliti dan persiapanmu sudah cukup. Qin Lai melihat bahan-bahan di tanah dan berpikir sejenak sebelum berkata, gua ini agak terlalu kecil, dan itu tidak cukup aman. Kami membutuhkan perlindungan tambahan untuk mencegah energi roh melarikan diri. Qin Lai memiliki tungku dan sumber api di cincin spasialnya. Dia tidak kekurangan apapun. Selama gua batu itu cukup lebar dan cukup tersembunyi untuk mencegah klan iblis bertanduk menemukan mereka, dia bisa mulai menempa kapan saja. Tidak masalah sama sekali. Aku bisa menyelesaikan semua itu untukmu. Song Tingyu terus mengukir gua batu dengan pisau tajamnya untuk membuatnya lebih lebar. Kemudian dia menutup pintu batu dan menutupinya dengan rumput liar. Dia menggunakan banyak lembaran giok ajaib seperti pita untuk membentuk penghalang ajaib yang menutupi aura mereka. Tak lama, sebuah gua yang mirip dengan yang digunakan Qin Lai di sekte persenjataan selesai di bawah kerja kerasnya. Song Tingyu bahkan telah membentuk penghalang ajaib yang mengelilingi gua yang bisa mencegah aura energi suara dan roh bocor. Bagaimana itu? Bisakah kamu mulai sekarang? Setelah menyelesaikan semua ini, dia bertanya sambil tersenyum. Saya bisa. Qin Lai mengangguk. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah kamu pergi. Di luar terlalu berbahaya. Saya sangat kelelahan jadi saya akan beristirahat di dalam gua. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya sebelum duduk di samping. Dia mengeluarkan batu roh, menutup matanya, dan mulai mengisi kembali kekuatannya. Jelas bahwa dia tidak akan pergi. Qin Lai berpikir dalam hati, ragu-ragu sejenak. Ini adalah Netherrealm dan Song Tingyu bukanlah seorang artificer. Jadi dia tidak bersikeras mengusirnya dan mulai menempa bom mendalam Terminator. Dia tidak menyadari bahwa Song Tingyu telah membuka matanya sedikit, memungkinkan dia untuk mengamati setiap gerakannya sementara dia dengan penuh perhatian menggabungkan materi roh dengan tungkunya. Song Tingyu diam-diam merekam setiap gerakan yang dia lakukan, setiap metode yang dia gunakan, urutan penempatan setiap material roh, dan bahkan setiap jeda yang sangat kecil. Song Tingyu telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Bahan-bahan di dalam cincin spasialnya untuk membuat bom mendalam Terminator lebih dari apa yang diberikan sekte persenjataan kepada Qin Lai. Ini adalah kejutan besar bagi Qin Lai. Dia akhirnya menyadari bahwa aliansi surga yang mendalam benar-benar faksi tembaga dan bahwa fondasi dan akumulasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh sekte persenjataan. Tapi dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak akan bisa memalsukan semua bahan menjadi bom mendalam Terminator. Ada juga tidak perlu untuk melakukannya. Di dalam kabut dingin putih, tungku peleburan yang berwarna merah cerah karena panas berangsur-angsur mendingin. Di dalam gua batu, 13 bom mendalam Terminator muncul. Inilah yang Qin Lai buru-buru buat. Materinya masih banyak dan saya tahu kita kekurangan waktu. Yang terbaik bagi kita untuk menyerbu ke pintu masuk Nether Battlefield sebelum prajurit iblis bertanduk berkumpul. Song Tingyu melihat bom mendalam Terminator dan diagram roh mereka yang telah selesai. Matanya cerah ketika dia berkata, saya tidak akan menggunakan materi lainnya. Jika Anda dapat mengikuti saran saya sebelumnya setelah kami pergi dan menempanya menjadi bom mendalam Terminator untuk dijual ke aliansi surga yang mendalam, maka Anda dapat menyimpan bahan-bahan ini sekarang. Qin Lai sedikit terkejut. Kamu tidak takut aku akan mengambilnya dan menolak? Tidak. Sing Tingyu tersenyum licik. Qin Lai mengangguk dan tidak ragu-ragu dalam menyingkirkan semua materi roh yang tersisa ke dalam cincin spasialnya. Jika kita dapat kembali ke benua Scarlet tidak hidup-hidup, adalah mungkin bagi saya untuk menjual sebagian dari bom mendalam Terminator ke aliansi surga yang mendalam. Menurut Anda adalah tunangan saya. Saya masih perlu mengandalkan koneksi ini sehingga Mohe dari Eight Extreme Temple tidak akan membuat masalah bagi saya. Mata Song Tingyu berputar dengan cahaya. Benar, bahkan jika itu hanya untuk menipu 8 kuil ekstrim, kita harus bekerja lebih dekat. Ayo naik gunung dan menyerbu ke Nether Battlefield. Qin Lai berteriak. Dengan 13 bom mendalam Terminator di tangan, dia merasa lebih percaya diri. Kecuali ada prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk yang menjaga pintu masuk, dia memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke dalam dengan gerakan Song Tingyu dan 13 bom mendalam Terminator ini. Jika kamu bisa mereformasi iblis darah atau memanggil ular piton guntur itu, kita bisa menembus perlindungan pintu masuk dengan lebih mudah, kata Song Tingyu dengan nada menyelidik. Sama seperti seni terlarangmu,
beberapa hal tidak dapat digunakan sebanyak yang kita inginkan. Qinlai tidak menanggapi dengan diam kali ini dan memberikan jawaban umum. Song Tingyu mengangguk ringan seolah dia bisa memahami kesulitannya. Kita harus berhati-hati. Keduanya bersiap dan kemudian berjalan keluar dari gua di dasar gunung. Mereka menggunakan gelang di tangan Song Tingyu untuk merasakan fluktuasi jiwa di area tersebut saat keduanya dengan hati-hati berjalan menuju puncak gunung. Puncak gunung yang oleh iblis bertanduk disebut Sky Stairway, tidak hanya mencapai jauh ke dalam awan, tetapi juga sangat curam dan tebal. Itu hampir mendorong lurus ke langit dan tidak ada jalur datar bagi mereka untuk memanjat. Agar bisa naik gunung dengan cepat dan tidak membuang energi untuk mendaki, Song Tingyu harus menggunakan Rainbow Wings. Dia memegang tangan Qinlai dan kemudian terbang ke bayangan gunung. Qinlai memegang salah satu tangannya dan, di tangannya yang lain, dia memegang bom mendalam Terminator, siap menghadapi situasi buruk. Ajaibnya, ketika mereka mendaki gunung, Song Tingyu merasakan aura dari banyak iblis bertanduk tetapi tidak menemui mereka. Keberuntungan mereka tampak cukup bagus. Puncak, Sky Stairway, sangat tinggi. Song Tingyu terbang dengan Qinlai untuk waktu yang lama menggunakan Rainbow Wings. Mereka berdua harus berhenti beberapa kali di gunung, memulihkan dan mengisi kembali energi roh untuk mempertahankan kondisi bertarung untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. Sama seperti ini, mereka berdua terbang di sepanjang Sky Stairway. Tidak diketahui berapa lama mereka telah terbang ketika mereka tiba-tiba melihat daratan merah gelap di atas kepala mereka. Ada banyak jembatan yang dianyam dari tanaman merambat di sepanjang puncak gunung yang curam. Jembatan adalah jalan setapak yang menuju ke daratan merah tua berbatu. Qinlai dan Song Tingyu melihat ke atas mereka dan menemukan bahwa jembatan itu adalah jaring yang menyebar keluar dari puncak gunung. Mereka mencapai masa bumi yang berwarna merah tua ini adalah tempat ras jahat memanjat dan mencapai tanah datar. Masa tanah merah gelap yang terletak di kabut gelap tampak tak berujung. Tampaknya itu adalah pulau besar yang mengambang di udara. Puncak gunung yang disebut Sky Stairway, ini menusuk ke tengah pulau seolah-olah keluar dari sumur besar. Qinlai dan Song Tingyu bertukar pandang dan merasa terkejut. Mereka terkejut bahwa tidak ada prajurit iblis bertanduk yang menjaga tempat ini. Mereka berdua terus naik dan akhirnya mendarat di sebuah jembatan yang menuju ke bumi di sekitarnya. Melalui jembatan, mereka pergi ke pulau merah gelap ini dan kemudian, ketika mereka melihat Sky Stairway di tengah kabut, mereka memiliki perasaan yang berbeda. Mereka yakin bahwa daratan merah tua ini adalah level terdalam dari Nether Battlefield. Ketika mereka melihat sekarang, mereka melihat bahwa lapisan Nether Battlefield ini memiliki jurang yang sangat dalam yang dipenuhi dengan kabut. Sky Stairway, di dalam jurang adalah gunung besar yang menjorok keluar dari tengah jurang. Di tingkat terdalam dari Nether Battlefield, tanahnya berwarna merah optimis seolah-olah telah diwarnai dengan darah, memberikan perasaan yang berat. Keduanya melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa kemanapun mereka melihat adalah lanskap merah tua dan tandus ini. Di atas kepala mereka adalah langit merah gelap yang memberi perasaan darah. Berdiri di sini, Qinlai merasa tidak nyaman. Mencium udara pada tingkat ini yang tampaknya diwarnai dengan darah, energi di dalam tubuhnya secara bertahap menjadi tidak teratur. Bahkan detak jantungnya seperti berdetak kencang. Qinlai, ini adalah level terdalam dari Nether Battlefield. Di sini tidak aman. Song Tingyu juga merasakan energinya berubah saat tiba. Dia merasa seolah-olah dia tercekik. Mungkin ras jahat dan Eight Extreme Temple bertarung dengan ganas di Nether Battlefield dan semua elit telah dikirim ke dua level teratas. Karena tidak ada yang menjaga tempat ini, mungkin para elit tidak tahu bahwa kita akan datang. Song Tingyu tahu bahwa penjelasan ini tidak masuk akal tetapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa tidak ada prajurit iblis bertanduk yang berjaga di sini. Tidak peduli apa situasinya, tempat ini tidak aman. Tentu saja, dua level teratas mungkin lebih berbahaya. Song Tingyu menarik napas dalam-dalam untuk mengatur napasnya yang sedikit terburu-buru. Kita harus menuju ke tingkat keempat untuk bertemu dengan para praktisi bela diri dari benua pasang surut. Hanya level keempat yang dianggap aman sehingga kami harus terus terbang. Soalnya, Sky Stairway bukanlah puncaknya. Kita harus terus terbang di sepanjang gunung ini. Jika tidak ada kecelakaan, kita akan mencapai level berikutnya. Mungkin akan ada orang-orang di level berikutnya. Mendengar dia berbicara, Qinlai melihat Sky Stairway di jurang yang dalam dan menemukan bahwa kata-kata Song Tingyu benar. Gunung besar yang mencapai dari alam Nether di bawah ini tidak berakhir di sini dan masih naik, menuju lebih dalam ke awan. Surga, seberapa tinggi gunung ini? Qinlai tercengang. Ini sangat tinggi. Gunung tertinggi di benua Scarlet Tide, Sky Perching Mountain, tidak layak disebut dibandingkan dengan ketinggian Sky Stairway ini.
Saya benar-benar tidak berpikir akan ada gunung setinggi itu di alam neter. Secara mengejutkan tampaknya menembus dua dunia. Song Tingyu mendecakkan lidahnya dengan heran. Setelah keduanya menghela nafas heran, mereka bersiap untuk menuju Sky Stairway ke tingkat berikutnya atas saran Song Tingyu. Pada saat ini, Sueli yang telah terdiam beberapa saat tiba-tiba menghubunginya atas kemauannya sendiri menggunakan setengah dari jiwanya di dalam orb penekan jiwa. Nak, kamu di mana kamu sekarang? Energi roh darah yang begitu kental. Level terdalam dari Nether Battlefield. Alis Qinlai berkerut saat dia menjawab dengan jiwanya. Medan perang Nether. Tempat apa itu? Sueli jelas tidak tahu banyak tentang tempat terlarang di benua Scarlet Tide. Qinlai memberikan penjelasan sederhana. Biarkan jiwaku keluar, Sueli meminta. Terakhir kali di Demon God Mountain Rank, ketika Qinlai linglung, dia telah melepaskan pembatasan petir pada Sueli di dalam Soul Suppressing Orb. Setelah itu, Sueli keluar dan menggunakan jiwanya untuk mengambil alih tubuh Kublai. Dia menggunakan darah Qinlai untuk mengeluarkan seni terlarang dan menggunakan darah iblis bertanduk untuk membentuk iblis darah dan membantu Qinlai melawan dewa jahat. Sueli akan bisa melarikan diri saat itu tetapi, setelah masalah itu, Sueli telah kembali ke orb penekan jiwa sendirian. Dia juga pergi ke pembatasan petir dengan sukarela. Qinlai bingung dengan ini, tetapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa jika dia memberikan setengah dari kebebasan jiwa Sueli ini, yang lain tidak akan mencoba melarikan diri. Sueli tampaknya memiliki ketergantungan tertentu pada orb penekan jiwa. Jadi, ketika Sueli mengajukan permintaan ini, Qinlai hanya sedikit ragu dan kemudian menghapus batasannya. Song Tingyu telah memeriksa Qinlai ketika dia terdiam. Ketika dia menemukan bahwa Qinlai mengerutkan kening dan ragu-ragu, dia menduga bahwa Qinlai mungkin berkomunikasi dengan makhluk tertentu di dalam tubuhnya. Jadi dia menatap tajam ke arah Qinlai. Kemudian dia melihat seutas cahaya berdarah terbang keluar dari tengah alis Qinlai. Cahaya berdarah berubah antara dia dan Qinlai, berubah menjadi bayangan jiwa berdarah orang tua. Karena jiwanya tidak lengkap, bayangannya tidak terlalu jelas. Namun, dari aura ganas mengerikan yang datang darinya, Song Tingyu langsung tahu bahwa informasi dari aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim salah iblis tua bernama Sueli belum sepenuhnya meninggalkan Qinlai. Apakah ini penatua Sueli? Song Tingyu berteriak, ekspresinya terkejut. Hahaha, hahaha. Setelah jiwa Sueli keluar, dia tertawa aneh sambil berputar di udara. Dia terbang di sekitar seperti garis berdarah seolah-olah dia mencoba untuk mengkonfirmasi sesuatu. Dia tidak memperhatikan Song Tingyu. Setelah beberapa saat, bayangan darah jiwa Sueli mulai tertawa saat dia kembali dari jauh. Tanah darah pamungkas. Haha, ini adalah tanah darah pamungkas. Sueli tampak sangat bersemangat. Sekte Iblis Darahku telah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan harapan menemukan dasar darah pamungkas untuk mendirikan sekte. Sangat disayangkan bahwa saya dipenjara dan tidak dapat memenuhi keinginan ini. Saya tidak menyangka level pertama dari Nether Battlefield ini akan menjadi tanah harta karun budidaya yang diimpikan oleh Sekte Bloodfin saya. Tanah darah pamungkas. Qinlai bingung. Melihat ekspresi bersemangat Sueli, dia bisa menebak bahwa level Nether Battlefield ini spesial dan akan sangat membantu dalam pengembangan seni roh darah. Ah, jika tubuhku ada di sini dan aku menggunakan tanah darah pamungkas ini, aku hanya perlu setengah tahun untuk pulih ke kekuatan puncakku. Sueli sangat menyesal saat dia berteriak, jika saya tahu bahwa Anda dapat menemukan tempat yang menakjubkan ini, Nak, saya akan bersedia untuk menunda perjalanan saya dan tinggal di sisi Anda lebih lama. Kasihan, sayang sekali. Bayangan jiwa berdarah Sueli sedikit kabur. Namun, dia tidak sama dengan makhluk lain yang hanya bisa berkomunikasi melalui jiwa. Setelah dia keluar dari orb penekan jiwa Qinlai, Sueli bisa berteriak dan berbicara dengan keras. Dia tidak tampak seperti bentuk jiwa, tetapi orang yang nyata. Song Tingyu diam-diam terkejut ketika separuh jiwa Sueli ini dilepaskan. Matanya tertuju pada Sueli saat dia dengan hati-hati memeriksanya. Apa itu tanah darah pamungkas? Qinlai bertanya. Tanah menakjubkan yang bercampur dengan darah segar dan energi roh dunia. Sueli melihat ke tanah merah tua di bawahnya dan kemudian ke langit merah tua di atas kepalanya saat dia menjelaskan kepada Qinlai. Tempat-tempat ini biasanya merupakan tempat pertempuran yang intens dan spektakuler. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh, darah akan mengalir dan mewarnai tanah menjadi merah, dan energi darah yang keluar dari darah akan bergabung menjadi awan dan mengubah langit menjadi merah. Ada kekuatan di dalam darah individu yang benar-benar perkasa. Darah bercampur ke tanah dan udara, secara bertahap bergabung dengan energi roh alam. Karena geografinya unik, kedengkian, niat membunuh,
dan semua kotoran semacam itu akan dibersihkan dan diubah menjadi energi roh darah murni. Sueli menjelaskan pembentukan tanah darah pamungkas secara rinci. Qin Lai dan Song Tingyu fokus mendengarkan. Mereka ingin tahu tentang tanah darah pamungkas ini dan tidak tahu kegunaannya. Pembentukan tanah darah pamungkas sangat kompleks dan membutuhkan waktu, geografi, dan orang yang tepat. Itu membutuhkan pertempuran berdarah dan darah dari individu kuat yang tak terhitung jumlahnya tumpah. Medan perang seharusnya berbahaya untuk memulai, memiliki sejumlah besar energi roh dunia, dan memiliki formasi pemurnian yang terbentuk secara alami. Sueli menatapnya. Kesimpulannya, pembentukan tanah darah pamungkas sangat sulit. Sekte Fin darah saya telah mencari selama bertahun-tahun dan tidak pernah menemukan tanah darah pamungkas untuk dijadikan sebagai situs sekte kami. Saya tidak menyangka bahwa separuh jiwa saya akan menemukan satu di tempat yang mengerikan ini setelah dipenjara selama ribuan tahun. Ini benar-benar tidak terduga. Dia menghela nafas. Qin Lai, tidak baik bagi kita, untuk tinggal lama di sini. Ketika Sueli menghela nafas, Song Tingyu datang di sebelah Qin Lai dan diam-diam mengingatkan. Prajurit iblis bertanduk bisa datang kapan saja. Tidak baik bagi kita untuk tinggal lama di tempat ini jika kita ingin kembali ke benua Scarlet Tide dengan cepat. Qin Lai mengangguk ringan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia juga bingung mengapa perjalanannya begitu mulus. Dia tidak mengerti mengapa tidak ada prajurit yang berjaga di level gunung di alam neter ini. Ini jelas tidak masuk akal. Nak, apakah kamu tertarik untuk mengolah seni roh darah? Pada saat ini, setengah jiwa Sueli meliriknya dan berkata dengan nada tegas. Seni roh darah. Alis Qin Lai berkerut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik. Saya tidak ingin menjadi monster tidak manusiawi yang perlu mengonsumsi darah untuk bertahan hidup di tahap selanjutnya. Mengkonsumsi darah untuk bertahan hidup. Ekspresi Song Tingyu berubah karena terkejut. Nak, sepertinya kamu memiliki beberapa kesalahpahaman tentang seni roh darah sekte darah iblisku. Sueli membuat suara dan menjelaskan kepadanya dengan serius, tidak peduli bahwa Song Tingyu hadir. Orang-orang yang minum darah rela jatuh. Mereka dikendalikan oleh obsesi mereka sendiri. Lihatlah orang-orang di tombak darah. Mereka juga mengolah seni roh darah, bukankah mereka baik-baik saja? Baik, pendiri tombak darah, Yu Hongxi. Apakah dia bahkan seseorang pada akhirnya? Dan Blood Shadow dan Liang Yangzu, seperti apa mereka pada akhirnya? Qin Lai keberatan. Hah? Itu karena versi seni roh darah yang kuberikan padamu Hongxi bukanlah versi aslinya. Saya ingin perlahan-lahan mengendalikannya jadi saya membiarkannya terjadi. Seni roh darah yang saya kembangkan tidak akan memiliki masalah seperti itu. Jika seseorang memiliki pikiran yang kuat, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan balasan dari iblis darah. Sueli berkata dengan menggoda, seni roh darah adalah seni roh yang mengolah darah, metode langka di semua alam roh. Melalui pemurnian darah secara terus-menerus, meningkatkan kekuatan darah seseorang untuk memperkuat tubuh seseorang, dan mengumpulkan kekuatan iblis darah dari seni roh darah berasal dari darah. Itu tidak bertentangan dengan istana natal laut roh dan tentu saja tidak bertentangan dengan seni roh yang Anda kembangkan. Kamu dapat menggunakan seni roh darah untuk memurnikan darahmu dan mendapatkan kekuatan yang sama sekali baru di samping. Seni roh guntur yang kamu kembangkan dapat menggunakan kilat dan guntur untuk memperbaiki tubuh, tulang, otot, pembuluh darah, dan bahkan anmu, tetapi sulit untuk memurnikan darah. Namun, seni roh darah dari sekte iblis darahku khusus untuk memurnikan darah. Itu bisa menggabungkan kekuatan ke dalam darahmu dan menebus kekuranganmu di area ini. Lihat saya, sebagai pengontrol darah, saya dapat menggunakan esensi darah saya untuk memaksa darah orang lain meledak, menggunakan darah orang lain untuk membentuk iblis darah, dan untuk mengeluarkan seni rahasia sekte Bloodfin. Pernahkah Anda melihat saya benar-benar minum darah untuk bertahan hidup dan kehilangan akal sehat? Ada banyak kegunaan seni roh darah. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, selama darahmu tidak sepenuhnya dimurnikan dan bahkan jika kamu kehilangan tubuh fisikmu, kamu dapat membuat yang lain dari darahmu. Juga, selain kekuatan besar seni roh darah, ada juga peningkatan besar dalam persepsi. Anda bahkan dapat menggunakan esensi darah untuk merasakan pergerakan orang lain dan posisi mereka lebih dari puluhan ribu mil. Juga, untuk membujuk Qin Lai, Sueli menyatakan semua manfaat dari mengolah seni roh darah. Qin Lai tidak tergerak tetapi, ke samping, mata Song Tingyu berkilauan. Dia sepertinya tergerak oleh kata-kata Sueli saat dia berkata, Senior, apakah saya bisa mengolah seni roh darah? Sueli meliriknya dan menjawab dengan kasar, kamu tidak berharga bagiku. Song Tingyu tidak tersinggung dengan kata-katanya yang memalukan. Dia berkata sambil tersenyum, kita bisa mendiskusikan ini.
Apapun yang dapat diberikan Qinlai kepada Anda, apakah itu sesuatu yang saya dan aliansi surga yang mendalam juga dapat berikan kepada Anda? Dia mencoba merekrut Sueli di depan Qinlai. Namun Sueli jelas tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata dengan tawa aneh, "Gadis, apa yang bisa diberikan bocah itu kepadaku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu dan kekuatan di belakangmu. Jangan mainkan trik kecilmu padaku. Saya lebih tua dari aliansi surga mendalam Anda, apakah Anda yakin ingin melakukan transaksi dengan saya? Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu dan tidak meninggalkan tulang?" Haha, senior memang suka bercanda. Dengan keadaan senior saat ini, Anda tampaknya tidak memiliki kekuatan. Song Tingyu tidak takut dan kata-katanya mengalir. Dia berkata dengan sedikit tersenyum, "Jika senior ingin berbicara tentang kemitraan, Anda dapat menemukan saya kapan saja untuk berdiskusi. Saya memiliki kekuatan untuk mewakili aliansi surga yang mendalam. Mungkin Qinlai memiliki beberapa hal yang tidak kita miliki, tetapi saya yakin kita memiliki hal-hal yang tidak dimiliki Qinlai. Tidakkah menurutmu begitu?" Sueli sedikit terkejut dan dia memeriksa Song Tingyu lagi. Kemudian dia mengangguk perlahan dan berkata dengan pasti, "Nak, kamu adalah pembicara yang terampil." "Senior, terima kasih banyak atas pujiannya," kata Song Tingyu sambil tertawa ringan. "Nak, bagaimana menurutmu?" Sueli tidak melanjutkan pembicaraan tentang bekerja dengan Song Tingyu. Dia menatap Qinlai lagi. "Di tanah darah pamungkas ini, selama kamu mengolah seni roh darah, aku punya cara untuk membantumu meningkat dengan cepat." Qinlai sudah lama berpikir. Pada saat ini, dia melihat langsung ke Sueli dan berteriak, "Mengapa kamu sangat ingin aku mengolah seni roh darah? Apakah karena Anda tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada tubuh Anda? Apakah Anda takut tubuh asli Anda tidak akan dapat kembali sehingga Anda ingin memelihara tubuh yang cocok yang dapat Anda ambil alih? Akankah aku menjadi tubuh barumu?" "Haha, hahaha." Sueli menertawakannya dan tidak menolak kata-kata itu. "Saya sebenarnya punya pertimbangan tentang itu. Namun, Anda bukan tubuh yang paling cocok. Anda mengolah terlalu banyak seni roh. Anda memiliki kilat, embun beku, dan magnet yang bercampur menjadi satu di tubuh Anda. Bahkan jika Anda mengolah seni roh darah sekarang, itu tidak akan semurni tubuh asli saya. Jika Anda berbicara tentang cadangan, orang bernama Lang Xie dari tombak darah Anda adalah pilihan utama saya. Saya bahkan memberinya salinan seni roh darah dengan harapan dia akan mengolahnya dan menjadi pilihan terbaik saya." Sueli menyatakan niatnya dengan jelas, tanpa menyembunyikan apapun. Ekspresi Qinlai dan Song Tingyu berubah. Mereka dikejutkan oleh kekejaman dan kekejamannya. Tidaklah mudah untuk menggabungkan jiwa ke dalam tubuh baru. Bahkan jika kultivasi dan jiwa saya lebih kuat dari Anda, jika Anda cukup kuat dan memiliki kemauan, saya mungkin akan membunuh diri saya sendiri dan berakhir dengan jiwa saya hancur. Sueli mendengus dingin dan kemudian berkata, dalam nada yang sama, "Jika Lang Xie cukup kuat pada saat itu dan saya mencoba untuk secara paksa mengendalikan tubuhnya, mungkin saja dia bisa melakukan hal yang sama. Saya akan sepenuhnya dikendalikan olehnya dan berubah menjadi budak darah. Di dunia ini, tidak ada yang pasti dan tidak ada kebaikan atau kejahatan yang mutlak. Saya memiliki keinginan egois saya sendiri dalam memberinya salinan seni roh darah, tetapi dia juga mendapat manfaat. Dia benar-benar dapat menghindari jalan yang salah yang diambil oleh tuannya, Yu Hongxi. Dia dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatannya ke tingkat yang lebih dalam. Ketika saya menemukannya di masa depan, saya mungkin menjadi orang yang kalah. Ada kemungkinan besar dia bisa membunuhku." Qinlai dan Song Tingyu keduanya terdiam. Mereka memiliki pemahaman baru tentang Sueli ini. Mereka merasa bahwa, meskipun iblis tua ini ganas dan kejam, dia memiliki dasar dari tindakannya. Menurutnya, dia memiliki pikiran jahat dan keinginan egois tentang Qinlai dan Lang Xie. Namun, dia juga mengambil risiko dan bukannya tidak berkontribusi sama sekali. Dia tidak hanya menuntut dari orang lain. Pemenang selalu mengambil semuanya. Jika Lang Xie menang, dia bisa mengambil semua yang kumiliki. Dia akan menerima seni kultivasi rahasia dari Blood Fin Sect. Jika dia tidak memiliki keterampilan dan saya menghapus jiwanya, mengambil alih tubuhnya, itu karena dia tidak cukup kuat. Itu berarti dia tidak bisa benar-benar menggantikan sekte Blood Fin saya, jadi dia tidak bisa menyalahkan kematiannya pada saya, kata Sueli dingin. "Kamu sudah punya calon. Mengapa Anda masih ingin saya mengolah seni roh darah?" Qinlai terkejut. Tidak semua telur harus dimasukkan ke dalam satu keranjang. Sueli tertawa aneh. "Jika Lang Xie mati di tengah jalan, kamu akan menjadi alternatifku. Juga, ini adalah tanah darah pamungkas. Saya dapat menggunakan metode rahasia untuk membantu Anda memperbaiki darah Anda. Di masa depan, tubuhmu mungkin tidak kurang dibandingkan dengan tubuh Lang Xie."
Haha, Qinlai. Jadi kamu adalah cadangannya. Song Tingyu tertawa menggoda. Cadangan? Qinlai menggosok hidungnya dan tiba-tiba berkata, apakah benar-benar tidak ada efek samping dari seni roh darah? Selama kemauanmu kuat, tidak ada efek samping. Sueli yakin. Oh, maka tidak ada salahnya mengolahnya. Di tingkat bawah Nether Battlefield. Di bawah langit merah gelap, altar kristal darah raksasa yang tampaknya ditempa dari batu esensi darah bersinar dengan cahaya merah darah yang tembus cahaya. Altar kristal darah itu tembus cahaya dan kristal. Qinlai ada di dalamnya, dikelilingi oleh gumpalan cahaya berdarah. Altar kristal darah berukuran sekitar 2.500 meter persegi, berbentuk seperti menara bundar 3 lantai. Qinlai terletak jauh di dalam altar seolah-olah dia telah dibekukan dan disegel di dalam kristal darahnya. Sementara itu, separuh jiwa Sueli seperti hantu berwarna darah yang tergantung tinggi di atas altar kristal darah. Riak gelombang turbulen terpancar dari jiwa Sueli, menyebar ke sekeliling seperti gelombang laut. Gumpalan energi roh darah yang kaya dan halus mengalir seperti ratusan ribu sungai ke laut, tertarik oleh fluktuasi jiwanya dan berkumpul dari semua tempat. Semakin banyak energi roh darah semakin dekat dengan jiwa Sueli, semakin dekat mereka dengan altar kristal darah, semakin murni mereka saat dibersihkan dan dimurnikan. Secara bertahap, energi roh darah berkumpul untuk membentuk kabut. Dari kabut mereka mengembun menjadi uap berdarah dan, beberapa saat kemudian, mereka berubah menjadi tetesan darah kristal. Tetesan darah jatuh seperti hujan ke altar kristal darah. Cahaya di dalam altar kristal darah tumbuh semakin terang dan menyilaukan. Energi roh darah begitu kental sehingga mencekik, namun sebenarnya membawa bau bersih dan manis yang benar-benar tak terbayangkan. Tidak jauh dari altar, mata Song Tingyu berkilauan dengan cahaya terpesona. Dia telah duduk diam selama ini dan ekspresi kaget di wajahnya yang tampak seperti akan pingsan tidak memudar sedikitpun. Hanya beberapa hari yang lalu, dia melihat Sueli mengeksekusi semacam seni rahasia dengan matanya sendiri, terus mengumpulkan energi roh darah dari apa yang disebut tanah darah pamungkas. Dia terus mengumpulkan energi roh dan memurnikan energi roh darah menjadi darah cair literal. Melalui kekuatan es Qinlai, air darah ini secara ajaib dibekukan dan dibentuk menjadi altar kristal darah. Setelah altar kristal darah dibangun, kekuatan seni rahasia Sueli meningkat pesat. Seolah-olah energi jiwa Sueli telah menutupi keseluruhan tanah darah pamungkas, menarik semua energi roh darah yang ada untuk membantu Qinlai mengolah seni roh darahnya dan memurnikan darahnya, membantunya merasakan darahnya dengan gelombang energi. Song Tingyu bisa merasakan energi darah yang luar biasa datang dari tubuh Qinlai di dalam altar kristal darah. Dia tahu bahwa, setiap detik, darah Qinlai menjadi lebih halus dan kuat. Perasaan ini sangat berbeda. Altar kristal darah. Tanah darah pamungkas, energi roh darah, seni roh darah, sekte iblis darah gumam Song Tingyu sementara wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sueli ini, yang tiba-tiba muncul di benua Scarlet Tide, mungkin membawa perubahan ke benua Scarlet Tide yang akan mengejutkan semua orang. Di pegunungan Dewa Setan, mata setan bertanduk tua itu dalam dan tenang, berpikir Tuhan tahu apa saat dia menatap tubuh iblis yang muncul setelah dua dewa jahat runtuh. Dewa jahat berkepala ular, dewa jahat bersayap iblis sekarang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan 3 gunung tinggi lainnya. Mereka tampak agak off. Setelah Qinlai, Piton Guntur raksasa, dan Sueli menyelinap pergi, kedua dewa jahat itu menjadi diam sekali lagi, berdiri di depan pegunungan dewa iblis. Seolah-olah mereka telah menghabiskan semua energi di tubuh mereka atau memasuki semacam hibernasi. Paman, para dewa jahat baik-baik saja, bukan? Seorang pendeta tua mencengkeram tongkat tulang putih bertanya dengan hati-hati. Ada banyak pendeta dan prajurit iblis bertanduk yang juga melihat iblis tua itu dengan kagum. Jelas bahwa status iblis tua ini istimewa di antara ras Dem bertanduk. Dia sangat dipercaya dan dihormati oleh klan ini. Dewa jahat baru saja menghabiskan energi mereka yang terakumulasi dan tertidur sekali lagi. Namun, jenis tidur ini tidak akan bertahan lama. Tidak akan lama sebelum mereka bangun sekali lagi. Sementara mata hantunya terbakar, iblis tua itu menatap tajam pada dewa jahat tempat Gao Yu berada. Putra dewa iblis telah tiba dan berhasil menerima warisannya. Ini berarti bahwa jiwa-jiwa sisa dari dewa iblis yang tersebar di seluruh dunia sudah perlahan berkumpul. Selain itu, lorong bawah yang jahat telah dibuka. Saat ras kami kembali ke tanah air kami telah tiba. Ras kita pasti akan kembali ke tanah air kita. Dewa kita pasti akan terbangun. Mendengar jaminannya, para pendeta dan prajurit iblis bertanduk semua bergerak dan bersorak dengan penuh semangat. Mata iblis tua itu bersinar dengan cahaya fanatik saat dia mengumpulkan anak buahnya sebelum akhirnya tiba di tepi luar pegunungan Dewa Iblis,
siap untuk bertemu duo Luo yang akan berbaris menuju lorong bawah yang jahat. Di luar gunung, elit iblis bertanduk yang padat dan binatang buas lainnya sudah siap untuk pergi. Duo Luo, yang tampak sekuat gunung, duduk di atas iblis pedang haus darah. Setelah melihat iblis tua itu, sosok duo Luo tiba-tiba kabur sebelum tiba-tiba muncul di sampingnya. Kemudian dia memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Paman, saya akan menuju ke benua pasang merah. Sebelum saya pergi, saya ingin memberitahu Anda berita terbaru." Berbicara, setan tua itu berkata dengan mata menyipit. "Saya telah mengetahui identitas mereka dari Kameng dari Scarlet Tide. Yang memegang kenang-kenangan yang mulia, anak manusia yang sangat mirip dengan yang mulia, disebut Qinlai. Dia adalah master sekte yang baru diangkat dari sekte persenjataan di atas lorong bawah yang jahat. Dia tahu cara memalsukan artefak seperti yang mulia dan lorong jahat di bawah secara kebetulan dibuka olehnya." "Paman, tampaknya asumsi Anda benar-benar akurat," Duo Luo berkata dengan kagum. Seorang anak muda yang memiliki nama keluarga yang sama dengan yang mulia, memegang kenang-kenangannya, tahu cara memalsukan artefak, dan bahkan membuka lorong bawah yang jahat. Pria tua itu mengangguk, tampaknya tidak ada kesalahan. "Anak muda ini kemungkinan diturunkan oleh Yang Mulia untuk memberitahu kami bahwa dia telah memenuhi janjinya untuk menggunakan." Gadis manusia itu bernama Song Tingyu. Ayahnya adalah kepala aliansi kekuatan tembaga di atas kepala kita, aliansi surga yang mendalam. Wajah Duo Luo menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. "Yang disebut aliansi surga yang mendalam dan Aula 8 ekstrim telah menghalangi kepulangan kita selama bertahun-tahun. Banyak dari anggota klan kami telah mati mengenaskan di tangan mereka. Paman, apa pendapatmu tentang gadis ini? Mereka belum pergi setelah sekian lama." Setan tua itu sedikit terkejut. "Bukankah kamu membuatnya sehingga mereka diizinkan lewat tanpa hambatan? Mereka tetap di level terbawah dan tidak pergi." Anak muda itu tampaknya sedang mengolah semacam seni roh dan gadis manusia itu juga tinggal di sampingnya. "Saya telah mendengarkan perintah Anda dan memberitahu klan kami untuk menghindari daerah itu sebanyak mungkin. Kami telah menunggu mereka pergi selama ini, tetapi tampaknya mereka masih berada di level itu," Duo Luo menjelaskan. "Pemuda manusia yang memegang kenang-kenangan yang mulia pastilah kerabat dekat yang mulia. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Jika tidak, kita tidak akan bisa menjelaskan hal-hal kepada yang mulia begitu kita bertemu dengannya. Adapun gadis manusia itu, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Anda harus ingat untuk tidak mengganggu keluarga yang mulia, terutama karena dia sedang berkultivasi saat ini. Rencanakan dengan hati-hati atas kemauan Anda sendiri." Setan tua itu merenung sejenak sebelum memberi instruksi dengan hati-hati. "Saya tahu apa yang harus dilakukan." Duo Luo menyeringai dan menjawab dengan mata dingin. Sekarang pergi dan lakukan apa yang harus Anda lakukan. Saat kau bertemu Kameng di atas sana, katakan padanya untuk tidak gegabah. Amati situasinya terlebih dahulu dan tunggu pengaturan kami di sini sebelum memutuskan langkah selanjutnya," kata lelaki tua itu dengan tenang. "Jangan khawatir, Paman. Saya terus berhubungan dengan Kameng selama ini. Dia tidak akan bertindak sembarangan untuk saat ini." Duo Luo dijamin. "Bagus. Itu bagus." Di dalam altar kristal darah, Qinlai melayang bebas di dalam kristal darah yang disegel dengan energi roh darah kental sambil mengolah seni roh darah. Dia merasa seperti dibanjiri oleh lautan darah. Itu adalah perasaan yang aneh, seperti bagian-bagian tubuhnya yang disegel basah oleh darah yang kental dan murni lagi dan lagi. Di dalam altar kristal darah, pembuluh darah di tubuh Qinlai seperti sungai besar yang tak terbatas. Darah di dalam dirinya mengalir deras saat dia terus mengumpulkan energi roh darah ke dalam tubuhnya dengan metode penyaluran energi seni roh darah. Energi darah cair yang dikumpulkan oleh Sueli sangat halus tanpa sedikit pun permusuhan atau aura negatif. Mereka seperti permata yang sangat murni tanpa kenajisan sama sekali. Itu adalah esensi paling murni dari energi roh darah. Di dalam altar kristal darah, seolah-olah Qinlai telah menghubungkan setiap pembuluh darah di tubuhnya dengan esensi energi roh darah menurut seni roh darah yang diajarkan Sueli kepadanya. Dia telah memurnikan, menghilangkan, dan tenggelam ke dalam darahnya sendiri. Semua darah Qinlai tampak seperti air mendidih di tengah cahaya berdarah. Seolah-olah itu membakar dan melepaskan energi darah yang mengerikan dan bergejolak. Energi yang terkandung dalam darahnya memancarkan kekuatan yang sangat halus dan destruktif yang menyebabkan Qinlai merasa terkejut dan bersemangat. Ini adalah jenis energi yang sama sekali baru. Energi darah dan seni roh darah juga merupakan seni roh kultivasi yang sangat langka. Itu menghususkan diri dalam penempaan darah seseorang untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa darinya. Qinlai berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Jiwa Sueli seperti hantu berdarah yang melayang di atas altar kristal darah.
Dia tampaknya juga meminjam tanah darah pamungkas untuk diolah. Tiba-tiba, jiwa Sueli terpelintir saat riak energi jiwa menyebar seolah mencari sesuatu. Song Tingyu bisa merasakan perubahan ini dengan sangat jelas saat dia membuka matanya dan menatapnya dengan heran. Gelombang ketujuh. Sueli memandang Song Tingyu dengan curiga. Ini adalah gelombang ketujuh dari klan iblis bertanduk. Song Tingyu terkejut. Baru pada saat inilah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini sudah gelombang ketujuh. Ya, lalu mengapa mereka tidak mengejar kita? Senior, apakah karena mereka terintimidasi oleh kekuatanmu sehingga mereka tidak berani mendekat? Apakah karena keberadaan Anda, kami belum pernah bertemu siapapun di sepanjang jalan? Apakah mereka waspada dan takut menyakiti kita selama ini? Song Tingyu bertanya dengan pemahamannya tentang situasinya. Hehe, Sueli tertawa aneh dengan nada rendah. Mata berdarahnya yang berkilauan mengelilingi tubuh Song Tingyu. Gadis kecil, kamu memiliki kontak rahasia dengan klan iblis bertanduk ini, bukan? Apa sebenarnya tujuanmu membawa anak kecil bodoh ini ke alam neter? Apakah Anda pikir Anda bisa membuat saya tetap dalam kegelapan? Aku tidak mengerti maksudmu, senior. Song Tingyu mengerutkan kening dalam-dalam. Berhenti berpura-pura tidak tahu. Sueli tertawa dingin. Aku telah menyembunyikan auraku selama ini, jadi tidak mungkin pihak lain bisa mendeteksi keberadaanku kecuali mereka berdiri tepat di depanku. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwaku, tidak mungkin orang seperti mereka melihat kita. Mereka jelas tahu bahwa Anda ada di sini, namun mereka tidak mendekat, hanya mengamati dari jauh. Jika bukan karena anak bodoh Qin Lai, mereka pasti akan datang untukmu. Kesepakatan macam apa yang Anda miliki dengan mereka? Kamu salah paham, senior. Aliansi surga yang mendalam dan ras iblis bertanduk telah bertarung satu sama lain untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin aku memiliki hubungan dengan mereka? Song Tingyu mengaku tidak bersalah. Kamu tahu di dalam hatimu apakah aku salah menyalahkanmu? Selama anak itu baik-baik saja, aku terlalu malas untuk berkomentar. Lakukan apa yang kamu inginkan. Sueli mendengus sekali dan tidak lagi peduli dengan Song Tingyu. Dia tampaknya sangat percaya bahwa dia memiliki pemahaman rahasia dengan ras iblis bertanduk. Song Tingyu merasa bersalah dan ketika dia mencoba menjelaskan, dia menemukan bahwa Sueli menjadi pendiam sekali lagi. Apakah yang dia katakan itu benar? Sudahkah klan iblis bertanduk datang 7 kali? Song Tingyu juga menjadi ragu. Sepanjang jalan, perjalanannya dengan Qin Lai luar biasa mulus. Sampai-sampai dia tidak percaya mereka bisa tiba di tingkat bawah Nether Battlefield dengan begitu mudah dan masih menikmati masa tenang yang begitu lama. Dia curiga bahwa saya memiliki pemahaman dengan ras jahat. Saya tahu diri saya, jadi tentu saja itu bukan saya. Kalau begitu siapa yang bisa? Dia tiba-tiba melihat Qin Lai di dalam altar kristal darah. Mungkinkah itu dia? Ekspresi Song Tingyu menjadi aneh saat tatapannya semakin kompleks. Dia merasa seperti diselimuti kabut tebal dan sulit untuk melihat situasi di hadapannya. Ini jarang terjadi padanya. Qin Lai. Oh, Qin Lai. Song Tingyu menatap altar kristal darah dan bergumam. Cahaya di matanya berkilauan terus-menerus, memikirkan Tuhan yang tahu apa. Melalui penempaan energi roh darah dan altar kristal darah yang dibangun dari darah yang baru mengkristal, cahaya berdarah di dalam secara bertahap meredup. Altar kristal darah juga berangsur-angsur memudar menjadi warna transparan. Energi darah di dalam telah sepenuhnya diserap oleh tubuh Qin Lai. Di dalam altar yang sekarang tidak berwarna, seluruh tubuh Qin Lai berwarna merah darah seperti dia telah dipahat dari kristal darah. Cahaya berdarah berkilauan dari tubuhnya. Gelombang luar biasa energi darah yang bergejolak terpancar dari tubuhnya. Ada bau aneh dan manis di dalam energi darah kental yang sebenarnya berbau harum. Qin Lai perlahan membuka matanya. Sebuah cahaya berdarah menawan melintas jauh di dalam murid Qin Lai. Dia memfokuskan kesadaran pikirannya dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Cer-cer-krek. Altar itu hancur, meledak menjadi banyak pecahan kristal. Dengan tubuh merah darah, Qin Lai berjalan keluar dari dalam altar. Jejak darah yang terlihat diserap seperti ke dalam tubuhnya seperti spons yang menyerap air darah. Tak lama, tidak ada jejak darah yang terlihat di tubuhnya. Kulitnya telah kembali normal. Nak, bagaimana perasaanmu? Tawa Sueli datang pada waktu yang tepat. Bayangan samar jiwanya melayang seperti nyala api berdarah. Dia terbang dari altar yang hancur dan melayang di udara di samping Qin Lai. Qin Lai menyipitkan matanya sedikit dan menggunakan danau jiwanya untuk mengamati seluruh tubuhnya. Merasakan energi luar biasa yang mengalir di dalam darahnya, dia menyalurkan seni roh darah sedikit dan segera menemukan bahwa setiap tetes darah di tubuhnya mendidih. Energi yang bergejolak dan ganas meledak dari darah yang mendidih, memancarkan aura iblis darah yang kental.
Ini adalah kekuatan iblis darah. Kekuatan iblis darah berasal dari darah seseorang. Itu langsung beredar ke seluruh tubuhnya. Itu hanya sesaat, tapi mata Qinlai sudah bersinar dengan cahaya berdarah merah. Aura yang kuat dan menakutkan menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Perasaan baru dan aneh yang memungkinkan dia untuk mengendalikan darah orang lain diam-diam muncul di dalam hatinya. Sebuah kepercayaan lahir dalam dirinya. Dia yakin bahwa darahnya dapat memasok energi yang tak ada habisnya seperti sungai darah. Ini perasaan yang sedikit aneh. Tampaknya kekuatan iblis darah semacam ini memungkinkan saya untuk mempertahankan energi darah yang kuat dan semua kekuatan fisik saya. Qinlai diam-diam merasakan sejenak sebelum melihat Sueli. Benar-benar tidak ada efek samping. Santai. Selama Anda berkultivasi sesuai dengan ajaran saya dapat menjamin keselamatan Anda. Sueli tertawa aneh sebelum menghela nafas sekali. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak bisa tinggal di tempat ini untuk berkultivasi atau kecepatan pertumbuhan seni roh darah Anda akan luar biasa. Sampai sekarang, saya hanya membantu Anda membersihkan dan meredam semua darah di tubuh Anda dengan altar kristal darah. Darah Anda telah dimurnikan dan akan memungkinkan Anda untuk benar-benar berhasil dalam budidaya seni roh darah Anda. Ini tidak seperti tanah darah pamungkas ini akan hilang. Jika perlu, kami mungkin bisa kembali untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Qinlai mengerutkan kening. Jika kamu dapat menyerap lebih banyak energi roh darah dan melunakkannya dengan darahmu sendiri untuk membentuk beberapa tetes esensi darah sekarang itulah yang kamu sebut sihir yang sangat berguna. Sueli menggelengkan kepalanya. Tapi Anda baru saja melunakkan darah Anda dan perlu waktu untuk membiasakan diri. Sebelum Anda dapat menjadi akrab dengan seni roh darah dan mencapai pemahaman tentang keajaiban darah, Anda tidak akan dapat memahami kunci untuk membentuk esensi darah Anda bahkan dengan bimbingan saya. Langkah ini harus menunggu. Qinlai juga merasa sedikit menyesal. Menurut Sueli, esensi darah adalah esensi darah. Dikombinasikan dengan berbagai seni roh Bloodfin, itu bisa melepaskan banyak kemampuan yang mengejutkan. Kembali di sekte persenjataan, alasan Sueli mampu membentuk budak darah dengan darah Blood Shadow dan menyebabkan Liang Yangzu menderita serangan balasan dari darahnya sendiri adalah karena dia telah mengeksekusi teknik dengan esensi darahnya sendiri. Qinlai, sudah 4 bulan sejak kami turun ke alam neter. Tidak jauh, alis Song Tingyu menunjukkan sedikit urgensi. Kami sudah terlalu lama di sini. Orang-orang di benua Scarlet Tide mungkin berasumsi bahwa kita sudah mati. Kami juga tidak tahu situasi saat ini di sana. Menurut pendapat saya, tidakkah menurut Anda kita harus kembali lebih cepat? Dia jelas merasa sedikit tidak sabar. Gadis, mengapa kamu tidak memberitahu kami perjanjian rahasia seperti apa yang kamu miliki dengan ras jahat? Sueli terkekeh dan berkata dengan santai. Tenang, aku berbeda dari penghuni benua Scarlet Tide. Saya tidak memiliki bias terhadap ras dari alam neter. Tidak ada bias. Apa maksudmu? Song Tingyu terkejut. Ekspresi Qinlai sedikit berubah. Dia memandang Song Tingyu, lalu ke Sueli, sebelum bertanya dengan ragu, apa maksudmu dengan itu? Dari saat kamu memasuki tanah darah pamungkas, ada lebih dari 10 gelombang klan iblis bertanduk yang datang untuk memata-matai kami. Mereka jelas mengetahui lokasi Anda, namun mereka tidak datang dan hanya mengamati dari kegelapan. Katakan padaku, menurutmu kenapa mereka bertingkah seperti ini? Sueli tertawa dingin. Tidakkah kamu merasa aneh bahwa kamu bisa datang jauh-jauh ke sini dengan lancar tanpa dikepung atau terjepit oleh lawanmu? Ekspresi Qinlai menjadi gelap pada pengingatnya saat dia melihat ke arah Song Tingyu dengan tiba-tiba. Apakah itu kamu? Aliansi surga yang mendalam telah bertarung melawan ras iblis bertanduk selama bertahun-tahun. Kami berdua juga bekerja sama untuk membunuh banyak klan iblis bertanduk. Bagaimana mungkin aku? Wajah Song Tingyu pahit. Apa, kamu tidak percaya padaku bahkan sekarang? Qinlai menatapnya dalam-dalam dan merenung lama sebelum ekspresinya kembali normal. Dia kemudian bertanya pada Sueli, Senior, bukankah seharusnya kamu sudah memberitahuku tentang pegunungan Demon God? Anda mengatakan bahwa dewa jahat dari pegunungan dewa setan hanyalah avatar. Kalau begitu, kamu seharusnya memiliki beberapa tingkat pemahaman tentang Demon God Mountain Range dan ras jahat dari Nether Realm, kan? Dia tidak menyelidiki lebih dalam alasan mengapa ras iblis bertanduk tidak menyerang mereka. Alam Nether, ras jahat, Demon God Mountain Range, hehe. Sueli memandangnya dan Song Tingyu sebelum berkata dengan acuh tak acuh, tubuhku yang sebenarnya telah pergi sejak lama, tetapi, sebelum dia berjalan keluar dari benua Scarlet Tide, dia memberi sedikit perhatian. Dia menemukan bahwa saat lorong bawah jahat dibuka, semua praktisi bela diri di seluruh benua panik. Dilihat dari ini, Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam Nether. Kamu juga tidak terbiasa dengan berbagai ras Nether Realm.
Qin Lai dan Song Tingyu mengangguk. Tubuh para dewa jahat di pegunungan Dewa Iblis hanyalah salah satu dari banyak avatar mereka. Terlebih lagi, setiap Dewa Iblis memiliki banyak avatar. Ada terlalu banyak dari mereka di Demon God Mountain Range di Nether Realm. Sueli menjelaskan dengan sembrono. Kedua mata Qin Lai dan Song Tingyu berkilauan saat mereka memasang tatapan penuh perhatian. Mereka berdua sangat tertarik dengan rahasia Nether Realm dan ras jahat. Menilai dari penampilanmu, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Sueli terkejut. Mereka mengangguk berulang kali. Kalau begitu aku akan menjelaskan secara detail. Sueli merenung sejenak, mengatur kata-katanya sebelum dia mulai menjelaskan cara kerja Nether Realm. Ada banyak dunia kecil di sekeliling alam roh yang luas, di dalam celah antara ruang dan di bawah 9 neraka, dan alam Nether adalah salah satunya. Sebenarnya, Nether Realm juga merupakan bagian dari Spirit Realm. Alam roh kita sangat luas dan tak terbatas. Dunia kita adalah dunia utama dan dunia kecil di tepi alam roh bergantung pada dukungannya untuk eksis. Mereka dapat dianggap sebagai subdunia yang lahir dari alam roh. Di dunia kecil ini, hiduplah banyak ras yang berbeda dari kita. Ras-ras ini tidak berbagi penampilan kita, cara hidup kita, budaya kita, atau metode kultivasi kita. Mereka sangat berbeda dari kita. Namun, mereka adalah makhluk yang sama seperti kita dan mereka adalah makhluk tingkat tinggi seperti kita juga. Mereka juga memiliki daging, darah, jiwa, emosi, cita-cita, dan keinginan. Mereka juga makhluk hidup. Mereka, pada dasarnya, tidak berbeda dari kita. Namun, sama seperti orang-orang dari benua Scarlet tidak memiliki konflik, bentrok satu sama lain, dan terpecah menjadi banyak kekuatan dan faksi yang berbeda, ras dan makhluk hidup yang berbeda di alam roh yang luas ini juga menghadapi masalah yang sama. Konflik adalah dimanapun. Ras jahat dari Nether Realm dan ras lain dari dunia kecil lainnya telah berperang melawan kita sebelumnya. Dikatakan bahwa, selama perang besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, banyak ras jahat dewa jahat dari alam Nether telah hancur berkeping-keping sampai-sampai jiwa mereka telah tersebar di seluruh dunia. Pada awalnya, ras jahat Nether Realm akan bolak-balik dari Spirit Realm dan berdagang dengan benua kita. Bahkan ada banyak klan ras jahat yang tinggal di benua. Namun, setelah 5 dewa jahat binasa, Nether Realm menderita kekalahan besar dan semua klan mereka diasingkan kembali ke Nether Realm. Banyak lorong bawah jahat yang terhubung ke alam roh juga disegel. Mereka dilarang keras untuk kembali ke alam roh. Namun, harus dikatakan bahwa dewa jahat dari alam Nether agak istimewa. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, bahkan jika jiwa mereka binasa, mereka masih bisa mereformasi diri mereka sendiri melalui seni rahasia mereka. Rentang pegunungan Dewa Iblis memiliki avatar yang dibentuk oleh 5 dewa jahat. Ini adalah tempat di mana klan mereka menawarkan jiwa mereka, kepercayaan mereka, pengorbanan mereka, dan penyembahan mereka. Dikatakan bahwa 5 dewa jahat dapat memperoleh energi dari klan ras jahat yang tak terhitung jumlahnya melalui avatar di pegunungan Dewa Iblis. Mereka perlahan-lahan dapat mengumpulkan sisa-sisa jiwa mereka melalui penyembahan mereka, sedikit demi sedikit, dan akhirnya terbangun melalui avatar mereka. Ketika jiwa para dewa iblis dikumpulkan lagi, maka mereka akan dapat benar-benar membangunkan 5 dewa jahat dan membangkitkan mereka kembali. Klan iblis bertanduk dan pegunungan dewa iblis tempatmu sebelumnya hanyalah salah satu dari banyak contoh. Menurut pengetahuan saya, satu ras iblis bertanduk memiliki puluhan klan yang sama dan setiap klan memiliki pegunungan dewa iblis sendiri. Ras iblis bertanduk hanyalah salah satu dari sedikit ras jahat besar di alam Nether. Perhitungan kasar mengatakan bahwa seharusnya ada lebih dari 100 pegunungan Demon God di seluruh Nether Realm, yang juga berarti ada lebih dari 100 avatar Demon God. Pada titik ini, tidak hanya Qin Lai yang benar-benar membeku karena terkejut, bahkan Song Tingyu tampak seperti akan pingsan mendengar kata-kata Sueli. Tampaknya bahkan dia tidak tahu tentang detail ini sama sekali. Lebih dari 100 pegunungan Dewa Iblis dan setiap pegunungan Dewa Iblis memiliki 5 gunung yang merupakan avatar Dewa Jahat. 2 Dewa Jahat yang kita temui sebelumnya hanyalah avatar mereka yang terbangun. Mata Song Tingyu berkilat dengan warna ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Sueli meliriknya dan mencibir. Bahkan pada kekuatan mereka yang terkuat, 5 Dewa Jahat telah hancur berkeping-keping. Ras jahat di alam roh juga diasingkan kembali ke alam Nether. Apa yang harus ditakuti? Ah, seru Song Tingyu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bahkan ras jahat yang kuat dari alam Nether masih diasingkan dari alam roh. Itu berarti pasti ada kekuatan hebat di dunia mereka yang bisa mengintimidasi seluruh Nether Realm. Menurut pengetahuan saya, alasan 5 dewa jahat dari alam Nether menderita kekalahan yang mengerikan dan tersingkir, alasan semua klan mereka diusir dari alam roh,
hanya karena mereka telah membuat marah kekuatan peringkat emas. Satu kekuatan peringkat emas akan mampu menyapu seluruh alam neter dan membantai setiap ras jahat di dalamnya. Tampaknya kekuatan emas yang bahkan aku hanya dengar dari rumor sebenarnya bisa melenyapkan semua ras di alam neter. Mereka lolos dari nasib buruk itu karena seseorang telah memohon belas kasihan atas nama mereka. Ras jahat dari alam neter hanya diasingkan dan dilarang memasuki alam roh lagi. Sueli mendengus dingin. Saat dia mengatakan ini, baik Qinlai dan Song Tingyu sangat terkejut. Sueli bahkan belum selesai berbicara sebelum Qinlai dan Song Tingyu sangat terkejut. Sebuah dunia, ras yang kuat yang hampir dimusnahkan karena mereka membuat marah kekuatan peringkat emas. Seberapa kuat kekuatan peringkat emas ini? Qinlai dan Song Tingyu tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dunia luar sangat besar, tidak ada yang tak mungkin. Itu adalah hal yang sangat normal untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan ras asing jadi, di mata saya, tidak ada masalah sama sekali jika Anda berbagi hubungan atau bekerja dengan ras iblis bertanduk. Sueli menyapu Song Tingyu dengan pandangan lain dan berkata dengan sembarangan, di pihak kita, klan ras asing sering datang untuk memperdagangkan bahan budidaya. Bahkan ada banyak tempat khusus di benua kami yang secara khusus dipinjamkan untuk ras asing untuk ditinggali. Tidak ada pembagian yang jelas antara ras di sana sama sekali. Apa yang kita miliki, dunia kecil tidak. Apa yang mereka miliki, mungkin juga tidak kita miliki. Berdagang satu sama lain menguntungkan kita berdua. Berdagang dengan ras asing. Song Tingyu diam-diam terkejut. Apakah kamu benar-benar melakukan itu di duniamu? Apakah itu langka? Ekspresi Sueli menghina. Dia mengejek. Alasan kalian berdua tidak bisa mengerti adalah karena pandanganmu dan dunia tempatmu tinggal terlalu kecil. Benua Scarlet Tide hanyalah sebuah benua kecil. Itu hanya didominasi dan dikendalikan oleh dua pasukan peringkat tembaga. Lokasi Anda juga agak terpencil. Bahkan beberapa benua di sekitar Anda hidup di dunia yang sama. Hanya ada pasukan peringkat tembaga yang berkomunikasi satu sama lain. Tempat seperti apa yang kamu tinggali, senior? Mata Song Tingyu berkilauan. Jika Anda ingin mendengarkan, saya dapat berbicara selama beberapa hari dan malam, tetapi sebelum Anda benar-benar melangkah ke negeri itu dan mengalami sendiri hal-hal itu akan sangat sulit untuk dipahami. Sueli memandang Qinlai dan berkata dengan nada menyihir, "Nak, kultivasi dengan benar. Selama ranah Anda cukup dan Anda cukup kuat, Anda akan dapat berjalan keluar dari tempat ini dan pergi ke dunia yang lebih besar dan lebih luas, mengalami pemandangan yang lebih luar biasa." Jantung Qinlai berdebar kencang. Song Tingyu juga terpesona dengan penggambaran itu. Gelombang orang lain telah datang. Sueli tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Dia melihat Song Tingyu lagi. Song Tingyu mengaku tidak bersalah dengan ekspresi terluka, ini benar-benar bukan aku. Saya tidak memiliki kesepakatan rahasia dengan mereka. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak menyerang kita. Lupakan saja, mari kita tinggalkan level ini dulu dan kembali ke benua Scarlet Tide sesegera mungkin. Seru Qinlai. Oke, Song Tingyu ingin melakukannya sejak lama. Nak, aku akan kembali ke tubuhmu. Hanya di tanah darah pamungkas inilah saya dapat membiarkan jiwa saya terbuka untuk waktu yang lama. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku tidak akan punya banyak energi, jadi aku hanya bisa kembali ke Orb lagi. Melihat bahwa keduanya telah memutuskan untuk pergi, Sueli tidak berlama-lama lagi. Dia berubah menjadi gumpalan cahaya berdarah kabur dan menyelinap ke dahi Qinlai segera. Kemudian Song Tingyu mengulurkan sayap pelanginya dan membawa Qinlai bersamanya, terbang dengan kecepatan tinggi menuju Sky Stairway. Setelah waktu yang lama, keduanya tiba di Sky Stairway. Menyaksikan gunung yang menusuk ke awan, mereka terbang langsung ke langit seperti sebelumnya. Sepanjang jalan, bahkan Song Tingyu bisa mendeteksi aura cukup banyak klan iblis bertanduk. Namun, klan asing yang membuat mereka khawatir pada akhirnya tidak mengejar mereka. Perjalanan mereka ke atas masih semulus biasanya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di tingkat atas dan menemukan bahwa itu masih bukan akhir dari Sky Stairway. Mereka masih bisa menggunakan Sky Stairway dan naik ke level lain. Kali ini, mereka tidak tinggal dan terus naik menuju puncak. Namun periode waktu lain telah berlalu dan hari ini mereka muncul di tingkat atas lainnya. Melihat puncak gunung yang gundul dan langit kelabu, keduanya tahu bahwa mereka akhirnya mencapai puncak Sky Stairway. Puncak gunung yang disebut Sky Stairway oleh ras jahat dari Nether Realm ini benar-benar melewati Nether Realm dan 3 tingkat Nether Battlefield. Itu benar-benar mencapai level ketiga dari Nether Battlefield. Sudah tidak mungkin untuk mengukur dengan tepat seberapa tinggi itu. Song Tingyu menghela nafas. Qinlai menatap langit kelabu dan tanah coklat. Ini adalah level ketiga dari Nether Battlefield.
Apakah kita akan aman selama kita naik satu tingkat lagi? Betul sekali. Satu level lagi dan kita akan mencapai lapisan tebal garis pertahanan yang ditetapkan oleh Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple. Kami adalah orang-orang yang memegang kendali di tingkat keempat. Ini bukan lagi level yang bisa dikendalikan oleh ras jahat dari alam neter. Song Tingyu merasa bahwa mereka akhirnya melihat fajar cahaya. Tidak heran para prajurit iblis bertanduk semua menuju ke lorong bawah yang jahat setelah itu dibuka. Kami mungkin tidak dikepung dan diserang oleh para elit iblis bertanduk di sepanjang jalan, tetapi itu masih merupakan perjalanan yang sangat sulit dan panjang. Itu benar-benar tidak senyaman dan semudah lorong bawah yang jahat. Bagaimana kita naik dari level ini? Qin Lai bertanya. Temukan tornado yang menghubungkan daratan dan langit. Song Tingyu menunjuk tiba-tiba setelah melihat langit kelabu. Itu tempatnya. Qin Lai fokus dan melihat ada tornado abu-abu buram yang tampak seperti gunung yang menembus tanah dan langit kelabu. Itu berputar dengan liar, meluncur ke depan seolah menelan semua yang ada di tanah. Tornado seperti ini adalah bagian yang terhubung ke level di atas di semua Nether Battlefield. Membawanya bersamanya, Song Tingyu terbang menjauh dari puncak Sky Stairway dan menyerbu menuju tornado. Hati-hati, bersiaplah untuk bertarung melawan klan iblis bertanduk kapan saja. Aku bisa merasakan banyak aura kehidupan di dekatnya. Qin Lai mengangguk ringan. Saya tahu, setelah mengolah seni roh darah, deteksi aura darahnya menjadi sangat akut. Saat mereka mencapai puncak gunung, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa energi darah yang kuat di dekat posisi mereka. Ada banyak prajurit iblis bertanduk dengan 3 atau 4 tanduk. Ada juga beberapa energi darah yang luar biasa kuat. Mereka mungkin adalah 5 prajurit bertanduk dari ras iblis bertanduk. Qin Lai telah mencengkeram bom mendalam Terminator di tangannya sejak lama. Saat aura darah yang kuat itu mendekat, dia akan membuangnya tanpa ragu-ragu dan meledakkan jalan menuju benua Scarlet Tide. Duo ini dengan hati-hati menuju ke arah tornado. Hebatnya, banyak klan iblis bertanduk yang jauh sepertinya tidak memperhatikan mereka. Mereka tidak bergerak menuju lokasi mereka. Karena itu, mereka dapat dengan lancar tiba di tornado. Begitu mereka mendekat, Qin Lai menyaksikan tornado setinggi dan selebar gunung dan merasakan kekuatan kuat dari angin kencang di dalamnya. Dia menyaksikan tornado melesat melintasi dunia seperti naga abu-abu raksasa, melahap bebatuan besar, pepohonan, dan debu dari bawah. Dia mendengarkan lolongannya yang melengking. Dia diam-diam merasa terkejut di dalam dan bertanya, bagaimana kita pergi dari sini? Pegang aku erat-erat. Setelah itu menelan kita, biarkan itu membawa kita ke level di atas. Song Tingyu berteriak keras di tengah angin yang menderu. Qin Lai segera bertindak sesuai dengan kata-katanya dan mencengkeram tangannya dengan erat. Mereka berdiri saling berhadapan dan menunggu tornado membanjiri mereka. Batu dan debu di sekitar mereka mulai berterbangan. Batu-batu besar, pohon-pohon aneh dengan daun bergerigi, dan bahkan energi kekerasan yang tidak diketahui perlahan-lahan mengalir dari segala arah. Di tengah angin kencang, Qin Lai merasa sangat kecil. Dia tanpa sadar mencengkeram tangan Song Tingyu lebih erat, takut tangan itu akan hancur berantakan dan dibuang ke negeri asing. Jangan khawatir, itu tidak akan berbahaya. Song Tingyu tiba-tiba mengeluarkan perisai pelangi mengalir dan menarik Qin Lai ke dalamnya. Dengan perlindungan dari Flowing Rainbow Shield, deru angin yang nyaring dan keributan yang menakutkan tiba-tiba menghilang seolah-olah mereka terisolasi. Flowing Rainbow Shield mulai berputar liar di dalam tornado. Seolah-olah perlahan diangkat ke langit oleh pusaran air raksasa. Karena Flowing Rainbow Shield yang berputar, keduanya yang saling menggenggam tangan harus saling berpelukan erat dan menekan satu sama lain untuk menghindari terlempar keluar dari Flowing Rainbow Shield. Perisai pelangi mengalir yang membungkus mereka seperti telur angsa besar yang terbentuk dari cahaya prismatik dan berguling di dalam tornado sampai kepala mereka berputar. Ada aliran angin kelabu yang mengamuk di samping mereka saat mereka berguling bersama dengan banyak batu besar dan pohon-pohon kuno. Namun, benda-benda itu selalu menjaga jarak tertentu dari mereka seolah-olah mereka tidak akan pernah bertabrakan satu sama lain. Semua yang ditarik akan tetap pada jarak yang sama satu sama lain seperti sebelum diseret. Kami berguling-guling, tetapi pohon-pohon besar dan batu-batu itu juga berguling ke arah yang sama dan dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu mereka biasanya tidak akan bertemu satu sama lain, jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Song Tingyu sebenarnya memiliki waktu luang untuk menghiburnya di dalam Flowing Rainbow Shield. Meskipun aku tidak tahu mengapa klan iblis bertanduk itu memilih untuk membiarkan kami pergi, kami akhirnya aman sekarang dan pulang. Sudah hampir setengah tahun. Aku ingin tahu apa yang terjadi di atas sana sekarang. Ledakan. Sebuah batu besar seukuran batu giling tiba-tiba berguling dari samping seolah-olah secara khusus ditujukan ke punggung Song Tingyu dan menabraknya.
Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Flowing Rainbow Shield langsung hancur dan batu besar itu menabraknya sampai seluruh tubuhnya bergetar. Sudut mulutnya langsung mengalir dengan dua aliran darah yang mengejutkan. Bukankah kita aman dari tabrakan? Qinlai kehilangan kendali dan berteriak. Namun batu besar lainnya berguling dari samping dan, seolah-olah diarahkan, batu itu menabrak punggung Song Tingyu lagi. Aduh! Song Tingyu mengeluarkan suara tumpul dan tidak bisa menahan diri untuk menyemprotkan seteguk darah. Darah disemprotkan ke seluruh wajah Qinlai. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah pucat. Seseorang mencoba membunuh kita. Batu besar itu ditarik ke arah kami oleh seseorang. Klan iblis bertanduk itu benar-benar tercela. Alasan mereka tidak bertindak sebelumnya adalah karena mereka memilih untuk membunuh kita di tempat ini sejak lama. Banyak cabang pohon yang berbentuk seperti gergaji bergerigi awalnya cukup jauh dari mereka. Namun, mereka tiba-tiba berubah arah di dalam tornado yang mengamuk dan bergolak, meluncur ke arah mereka seperti batu-batu besar itu. Orang pembawa sial, Song Tingyu berseru dan melepaskan cahaya pelangi dewa dari seluruh tubuhnya untuk membentuk lapisan penghalang pertahanan yang tebal untuk bertahan dari benturan. Ledakan, ledakan, bum-bum, batu-batu besar, batang pohon, dan bongkahan baja yang tidak diketahui semuanya telah berubah menjadi senjata yang mengancam jiwa. Mereka meluncur dari segala arah menuju penghalang yang terbentuk dari cahaya pelangi yang saleh. Cahaya di mata Song Tingyu memudar sedikit demi sedikit. Energi darah di dalam tubuhnya juga cepat habis. 6 tanduk, itu adalah prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk. Ekspresi Qinlai tiba-tiba memucat. Di dalam tornado kepala yang berputar, penglihatannya kabur dan dia tidak bisa menangkap bayangan yang melintas sekali sebelum menghilang. Melihat Song Tingyu sudah terluka parah, Qinlai hanya bisa melingkarkan tangannya erat-erat ke tubuhnya. Dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi seluruh tubuhnya dan mencegahnya diserang lagi. Hebatnya, setelah dia menutupi tubuh Song Tingyu dengan miliknya sendiri, senjata tajam yang melesat dari segala arah tiba-tiba melambat seperti kuda perang yang tertahan untuk menyerang. Meskipun batu besar terdekat sedang melakukan yang terbaik untuk menarik kecepatan dan momentumnya, batu itu masih meluncur. Target batu itu masih Song Tingyu, khususnya bagian belakang kepalanya yang belum berhasil ditutupi Qinlai. Qinlai menggunakan setiap kekuatannya untuk secara instan menggeser tubuhnya dan menahan pukulan ini, yang akan membunuh Song Tingyu, dengan punggungnya. Ledakan, rasa sakit yang tak terbayangkan merobek punggungnya. Energi mengerikan yang seperti bendungan yang meledak langsung menyembur ke setiap tulang di tubuhnya. Qinlai meludahkan seteguk darah segar. Kepalanya, yang sudah berputar karena tornado, menjadi kabur. Bingung, Qinlai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terendam air. Bajunya basah semua. Perlahan membuka matanya, dia menyadari bahwa dia berada di dalam genangan air yang sangat dangkal. Airnya sangat keruh dan tidak dalam. Itu hanya mencapai pinggangnya. Ada tanaman air setinggi seorang pria yang tumbuh dari genangan air yang tampaknya tak terbatas pada pandangan pertama. Tanamannya hijau tua dan halus, menari-nari mengikuti angin. Kamu bangun. Suara Song Tingyu yang menarik dan lembut datang dari tanaman air di belakangnya. Qinlai berbalik untuk melihat bagiannya tumbuh-tumbuhan yang lebat dan berjalan dari antara keduanya. Korsetnya yang sempurna ditutupi oleh gaun oranye. Rok panjangnya tidak sepenuhnya basah oleh air dan menempel erat di tubuhnya yang mempesona. Itu menyoroti daya tarik lekuk menggerahkan yang sebagian tersembunyi, menyebabkan seseorang merasakan darah mereka mengalir deras di dalam. Namun kulitnya tidak terlihat terlalu bagus. Dia tampak agak pucat dan bahkan matanya yang biasanya mempesona tampak agak redup dan tanpa cahaya. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui bahwa lukanya mungkin parah. Kamu mau pergi kemana? Aku bangun sebelum kamu dan aku khawatir para elit iblis bertanduk akan mengejar kita, jadi saat aku bangun, aku berjalan melingkar. Song Tingyu tampak lelah. Kakinya yang indah berayun di air saat dia secara bertahap tiba di samping Qinlai dan berkata, kami telah tiba di tingkat keempat. Apakah Anda merasakan sesuatu yang berbeda tentang pernapasan Anda? Qinlai menarik napas dan dengan lembut berseru dengan cahaya aneh di matanya, ada sedikit energi iblis di udara, tapi sangat tipis. Aura di tempat ini, apakah energi roh alam dan energi iblis bawahan hidup berdampingan satu sama lain? Dari level ini dan seterusnya, energi iblis bawah dan energi roh alam akan bercampur dan mencapai setiap sudut. Ini juga mengapa ras jahat Netherrealm dan ras manusia kita bisa hidup berdampingan di tempat ini. Song Tingyu menunjuk tanaman air di sampingnya. Ini adalah anggrek pembersih iblis. Mereka menyerap energi iblis bawah dan melepaskan udara yang bisa kita hirup secara normal. The Demon Cleansing Orchid dan Demon Armor Insects berfungsi sebagai kutub yang berlawanan. Rumput jenis ini memiliki kemampuan reproduksi yang kuat.
Kami hanya perlu menanam puluhan anggrek pembersih iblis di genangan air tempat kami berada dan, hanya dalam beberapa bulan, mereka akan menutupi puluhan hektar. Mendengarkan kata-katanya, Qinlai tidak bisa tidak memperhatikan tanaman air di sampingnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada banyak lubang kecil di daun tanaman air jenis ini. Lubang-lubang kecil ini seolah-olah menghirup dan menghembuskan napas terus-menerus, seperti mulut dan lubang hidung manusia. Qinlai mendekatkan hidungnya dan mencium baunya. Matanya sedikit cerah saat dia berkata, betapa ajaibnya. The Demon Cleansing Orchid menyerap energi iblis bawah yang tipis sambil melepaskan udara segar. Tak heran jika udara di genangan air ini membuatnya merasa begitu nyaman. Saat dia mengamati anggrek pembersih iblis dengan rasa ingin tahu, mata Song Tingyu juga diam-diam terfokus padanya. Di dalam tornado di tingkat bawah, Song Tingyu telah menderita serangan terus-menerus dari para elit iblis bertanduk. Mereka telah menggunakan batu, pohon raksasa, dan segala macam potongan besi tajam yang tidak diketahui untuk menyerangnya tanpa pandang bulu. Flowing Rainbow Shield, yang memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat tetapi kekuatan pertahanan rata-rata, langsung meledak. Punggungnya mengalami beberapa serangan berat. Terperangkap lengah, dia terluka parah dalam sekejap. Pada saat itu, energi roh di tubuhnya akan runtuh. Dia tidak bisa memanggil bahkan bagian terakhir dari kekuatannya. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan mati, Qinlai yang memeluknya erat-erat, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan itu. Pada saat itu, dia benar-benar ditutupi oleh Qinlai. Di tengah tornado yang mengamuk, wajahnya ditekan erat ke dada Qinlai, dan dia benar-benar merasa sangat aman dan tenteram. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Dia tahu bahwa batu besar telah meluncur ke arah belakang kepalanya. Dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya tempat yang tidak dilindungi oleh Qinlai. Dia melihat Qinlai memutar tubuhnya, tiba-tiba menggeser posisinya dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan punggungnya untuk menanggung pukulan mematikan di tempatnya. Saat itulah seluruh tubuh Qinlai bergetar hebat dan dia meludahkan darah, langsung pingsan karena pukulan itu. Gelombang kejut yang mengamuk menyebabkan tubuhnya sendiri dalam pelukan Qinlai bergetar juga. Namun dia tahu bahwa, pada saat itu, ada bagian lain dari dirinya yang sedikit bergetar hatinya sendiri. Apa yang salah? Qinlai menatapnya dengan heran dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu tidak berbicara? Anda terlihat aneh. Apa itu? Apakah lukamu terlalu parah? Mereka cukup parah. Saya khawatir saya tidak dapat menggunakan kekuatan saya dengan bebas untuk sementara waktu. Saya harus merawat lautan roh dan tian saya sebelum saya bisa bertarung lagi. Song Tingyu pulih dan bertanya dengan lembut, bagaimana denganmu? Anda pingsan bahkan lebih awal dari yang saya lakukan di dalam tornado itu. Bagaimana lukamu? Qinlai menjadi kosong dan baru ingat sekarang bahwa dia sendiri terluka. Dia dengan cepat memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Kesadaran pikirannya melihat ke dalam tubuhnya. Semua perubahan kecil dari jeroan, otot, saraf, tulang, dan sebagainya semuanya tercermin di danau jiwanya. Dengan danau jiwanya bertindak sebagai cermin, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam tubuhnya. Kemudian dia menyadari bahwa tulang punggungnya jelas retak. Kulit dan daging di tengah punggungnya pangkemping, saraf di sekujur tubuhnya kesakitan, dan bahkan lautan roh dan tiannya dalam kekacauan besar. Dia tertawa pahit dan berkata tanpa daya, saya juga terluka parah. Baik itu tubuh saya atau lautan roh dan tian saya, mereka semua menderita pukulan besar. Energi yang telah dimasukkan musuh ke dalam batu besar itu bahkan telah mengalir ke lautan roh dan tianku setelah itu mengenai tubuhku. Itu mengganggu laut roh saya dan tidak tenang. Saya juga perlu waktu untuk menyelesaikannya sebelum saya dapat menyalurkan energi roh dan pulih. Kamu tahu bahwa orang yang menyerang kami adalah seorang prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk dan kamu tahu bahwa targetnya mungkin hanya aku. Mengapa? Mengapa Anda melindungi saya? Serangan terakhir itu, sangat menakutkan. Itu bahkan cukup untuk mengambil nyawamu. Mengapa Anda memblokirnya untuk saya? Mata Song Tingyu sangat dalam. Dia memiliki ekspresi bingung dan rumit dan bertanya pada Qinlai, menatapnya dengan tenang. Mengapa? Qinlai menjadi kosong sesaat sebelum menggelengkan kepalanya, agak bingung. Di bawah tatapannya yang dalam, dia berkata, aku juga tidak tahu. Saya tidak memikirkannya saat itu dan saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya baru melakukannya. Sebuah riak muncul di hati Song Tingyu. Cahaya di matanya menjadi cerah sedikit demi sedikit saat suaranya semakin lembut. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak memikirkannya sama sekali. Anda hanya secara naluriah melakukannya. Ya, mungkin itu masalahnya. Aku tidak begitu yakin. Qinlai menjawab dengan santai. Namun, Song Tingyu tiba-tiba terdiam. Dia tidak lagi menatap Qinlai.
Sebaliknya, kepalanya sedikit tertunduk dan ekspresi tak terbaca muncul di wajahnya yang cantik. Dia tampak bingung, terkejut, tegang, dan bersemangat tidak jelas. Melihat dia diam, Qinlai juga tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan malah berdiri di genangan air. Dia sudah mulai memelihara lautan roh dantiannya untuk menyembuhkan luka tubuhnya. Kekacauan di lautan roh dantiannya perlu diselesaikan secara perlahan. Jika tidak, aliran energi roh yang buruk bisa menjadi faktor yang menyebabkan ketidakstabilan alamnya. Oleh karena itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu. Namun, ketika Qinlai siap untuk menstabilkan lautan roh dantiannya, dia menyadari dengan pikiran bahwa darah di tubuhnya telah mengeluarkan sejumlah besar energi roh darah. Di dalam danau jiwanya, dia bisa melihat jejak energi darah merah yang menguap dan naik dari dalam darahnya dengan bau yang manis. Itu mulai mengalir ke celah-celah tulangnya, kulit dan daging yang pangkemping di tengah punggungnya, dan saraf di seluruh tubuhnya. Rasa sakit di tubuhnya dengan cepat mereda saat jejak energi darah menyebar. Energi roh darah seperti obat roh yang menghangatkan luka, mengalir di dalam tubuhnya terus-menerus, membantunya mengobati luka di dalam tubuhnya dan menenangkan kelemahan pada sarafnya. Meskipun lautan roh dantiannya masih tertekan, luka fisiknya dengan cepat stabil di bawah pengaruh energi roh darah. Energi darah yang luar biasa terpancar dari tubuhnya sekali lagi. Tidak hanya itu membuatnya merasa terkejut di dalam, tetapi bahkan Song Tingyu telah mendeteksi perubahan di dalam tubuhnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, "Energi darahmu pulih dengan cepat." Energi darah adalah kekuatan kehidupan itu sendiri. Ini adalah dasar dari daging dan darah. Energi darah adalah yang terbaik untuk memulihkan cedera fisik seseorang. Seni roh darah yang kamu kembangkan benar-benar seni roh yang sangat ajaib. Mata Qinlai tiba-tiba menyala saat dia berseru dengan lembut, energi darah adalah kekuatan kehidupan itu sendiri. Itu dapat memulihkan luka parah dari tubuh fisik seseorang, memelihara tubuh, dan menstabilkan luka seseorang. Sepertinya lelaki tua Sueli itu tidak berbohong padaku. Seni roh darah ini cukup mengesankan. Apakah kamu tahu alasan utama mengapa Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance ingin melenyapkan sekte persenjataan? Song Tingyu memutar matanya ke arahnya. Itu jelas karena sekte persenjataan mengancam posisimu. Qinlai berkata terus terang. Betul sekali. Saya karena sekte persenjataan mengancam posisi kami. Namun, jika para pengrajin itu hanya mencurahkan hati mereka untuk menempa artefak, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi ancaman bagi kita? Ekspresi Song Tingyu menjadi serius. Yang benar-benar kami takuti adalah tombak darah Lang Xie sendiri. Pertumbuhan berkelanjutan Blood Spear, kekuatan Lang Xie, dan potensi menakutkannya adalah apa yang benar-benar kita takuti. Semua ini lahir dari seni roh darah yang Anda kembangkan. Seni roh inilah yang membuat tombak darah, membuat Lang Xie, dan memberi Lang Xie kualifikasi untuk mengancam kita. Ekspresi Qinlai bergidik. Seni roh darah, yang tidak kurang dari itu, telah menyebabkan tombak api berevolusi menjadi tombak darah dan menjadi kekuatan paling menakutkan di benua ini. Dari sini, kita bisa melihat dengan tepat betapa ajaib dan menakutkannya seni roh ini. Alasan kami ingin melenyapkan sekte persenjataan adalah untuk mendapatkan seni roh darah ini. Song Tingyu menatapnya, sekarang apakah Anda tahu betapa kuat dan menakutkannya seni roh ini? Qinlai mengangguk ringan. Seseorang datang. Alis Song Tingyu terangkat saat dia melihat ke arah lain, sambil menggosok gelang di lengannya. Ekspresi Qinlai sedikit berubah saat dia tanpa sadar mengeluarkan bom mendalam Terminator, siap menggunakannya untuk melawan pendatang baru. Jangan terlalu tegang. Para pendatang baru ini harus berasal dari Eight Extreme Temple atau menjadi praktisi bela diri dari pasukan bawahan mereka. Song Tingyu sedikit merasakan dan berkata, kultivasi mereka juga tidak tinggi. Mereka hanya berada di alam pembukaan Natal atau alam manifestasi. Qinlai dalam hati menghela nafas lega. Ayo pergi. Kami akan mendekati posisi mereka dan menanyakan mereka tentang tempat ini. Kami akan mencari tahu lokasi tornado untuk naik ke level lain. Song Tingyu menunjuk ke suatu arah sebelum sedikit mengernyit. Dia dengan lembut menginstruksikan, jangan beritahu mereka bahwa kamu adalah Qinlai dari sekte persenjataan. Adapun saya bukan Song Tingyu dari aliansi surga yang mendalam. Anda telah membunuh terlalu banyak orang dari 5 kekuatan di sekte persenjataan. Jika mereka menemukan siapa Anda, mungkin ada beberapa masalah. Bagi saya, status saya di Profound Heaven Alliance adalah spesial dan saya telah menyinggung cukup banyak orang dari Eight Extreme Temple. Ini juga dapat menyebabkan masalah. Kamu takut dengan praktisi bela diri pembukaan Natal dan Realm manifestasi. Qinlai tampak terkejut. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan berkata pelan, aku jelas tidak akan takut pada mereka. Namun,
Kondisi saya saat ini sangat buruk dan saya belum punya waktu untuk pulih sepenuhnya. Tidak mungkin aku bisa bertindak sembarangan, jadi yang terbaik adalah jika tidak ada konflik sama sekali. Oh, Qin Lai mengerti maksudnya. 280.